Gali sumber daya Indonesia, murnia Allah di bumi semesta, untuk mengabdi Tuhan yang kuasa. Bangkitlah tegakkan kebenaran, wahai Al-Qid dan Khalifah Tuhan. Atur rapi barisan, satu langkah tujuan, wujudkan generasi unggulan. Bangkit serahkan jiwa membajak, meretas kejayaan bangsa. Indonesia merdeka dari angkara murka, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Bangkitlah tegakkan kebenaran, wahai Al-Qid dan Khalifah Tuhan. Atur rapi barisan, satu langkah tujuan, wujudkan generasi unggulan. Bangkit gerakan jiwa membajak, meretas kejayaan bangsa. Indonesia merdeka dari angkara murka, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Indonesia, lembaga pendidikan mulia, bina generasi iman berjaya, dengan ilmu membangun nusa bangsa, beramal soleh setiap masa. Gali sumber daya Indonesia, murnia Allah di bumi semesta, untuk mengabdi Tuhan yang kuasa. Bangkitlah tegakkan kebenaran, wahai Al-Qid dan Khalifah Tuhan. Atur rapi barisan, satu langkah tujuan, wujudkan generasi unggulan. Bangkit gerakan jiwa membajak, meretas kejayaan bangsa. Indonesia merdeka dari angkara murka, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Setiap masa, gali sumber daya Indonesia, murnia Allah di bumi semesta, untuk mengabdi Tuhan yang kuasa. Bangkitlah tegakkan kebenaran, wahai Al-Qid dan Khalifah Tuhan. Atur rapi barisan, satu langkah tujuan, wujudkan generasi unggulan. Bangkit gerakan jiwa membajak, meretas kejayaan bangsa. Indonesia merdeka dari angkara murka, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Bangkitlah tegakkan kebenaran, wahai Al-Qid dan Khalifah Tuhan. Atur rapi barisan, satu langkah tujuan, wujudkan generasi unggulan. Bangkit gerakan jiwa membajak, meretas kejayaan bangsa. Indonesia merdeka dari angkara murka, dengan rahmat Allah yang Maha Esa.
dunia. Lembaga pendidikan mulia, bina generasi iman berjaya, dengan ilmu membangun nusa bangsa, beramal soleh setiap masa, gali sumber daya Indonesia, kurnia Allah di bumi semesta, untuk mengabdi Tuhan yang kuasa. Bangkitlah tegakkan kebenaran, wahai alfian khalifah Tuhan. Atur rapi barisan, satu langkah tujuan, wujudkan generasi unggulan. Bangkit gerakan jiwa membajak, meretas kejayaan bangsa. Indonesia merdeka dari angkara murka, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita diberikan kelapangan untuk dapat berkumpul sejenak untuk menuntut ilmu tentang parenting pada pagi hari ini menjadi keluarga yang samara. Tak lupa pula salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena baginda Rasulullah hari ini kita dapat menuntut ilmu dengan lebih mudah dan nyaman. Yang saya hormati Direktur Al-Fitian School Aceh, Ustadz Bustanul Arifin SPDI, yang saya hormati Wakil Direktur 1 dan 2, yang saya hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan para abi, umi, dan peserta sekalian yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Selamat bergabung pada kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya perkenalkan saya Mauliana, biasa disapa Mona, selaku MC yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini hingga selesai. Izinkan saya untuk menyampaikan agenda kita. Acara akan kita mulai dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan acara tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Damia Gassani dan kata sambutan yang akan dibacakan oleh Direktur Al-Fitian School Aceh, dan materi keluarga harmoni dari masa ke masa, tanya jawab, doa, foto bersama, dan penutup. Tak memperpanjang waktu, mari kita buka acara kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Damia Gassani. Kepada Ananda, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul azim.
Sadaqallahu azim. Masya Allah sekali bacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda kita. Untuk sekedar informasi, Abi Umi, Ananda kita sudah menyelesaikan hafalan Qurannya sebanyak 2 juz. Masya Allah, luar biasa. Semoga hafalannya terus meningkat ya, Ananda. Selanjutnya kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu kata sambutan dari Direktur Alfitian School Aceh, Ustadz Bustanul Arifin. Kepada Ustadz, tafadhol. Tidak ada suara, dibuka suara dulu itu. Assalamualaikum. Sudah ada suara? Waalaikumsalam. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ba'd. Pertama sekali kita memuji Allah SWT memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita berjumpa melalui media teknologi sekarang ini di tengah kondisi yang terus kita berdoa kepada Allah, semoga kondisi pandemi ini bisa terus Allah cepat mencabutnya dari kita, dan sehingga kita bisa kembali bertobat kepada Allah SWT. Salawat dan salam, marilah pula kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga salawat salam disampaikan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali kami muliakan seluruh yayasan dari wakil direktur, para kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA Alfitian School Aceh, para pegawai Alfitian School Aceh, dan yang terkhusus kepada ayah bunda, umi abi, para wali siswa Alfitian School Aceh, juga kami sapa juga kepada semua yang telah mendapatkan jaringan recording in progress dan bisa sama-sama kita mengikuti kegiatan yang kita sama-sama rencanakan ini. Wabil khusus kepada pemateri kita berdua. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Fahmi ini sebenarnya orang Alfitian ini. Beliau ini dulu pernah di Alfitian bersama Ustazah Dede. Semoga sehat ya. Walaupun ini nampaknya perbedaan waktu yang 140 derajat. Berbeda waktu ini, kami di sini sudah jam 9, berarti di sana mungkin jam 10 Ustaz ya. Tapi 10 malam ya. Ya, jam 10 malam. Masya Allah, semoga Allah beri kesehatan kepada Ustaz berdua dan Ustazah. Amin, amin, amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah ya, tentunya dengan perjuangan kami bisa menembus beberapa benua, bisa sampai ke Amerika mendapatkan pemateri ini. Jadi memang kita harus mungkin ke depan nanti pematerinya dari benua Eropa mungkin ya. Ada benua Australia. Insya Allah hari ini kita pertama sekali mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Fahmi dan Ustazah Dede yang menyempatkan waktunya dengan perbedaan waktu ya antara Indonesia dengan Amerika, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tema yang dirancang oleh panitia ini membina keluarga harmonis dari masa ke masa. Memang luar biasa nih temanya. Karena memang kita semua ini ya
baik posisinya sebagai orang tua, bagian dari keluarga ya. Anak-anak juga bagian dari keluarga, kita juga dalam masyarakat juga dari beberapa keluarga. Tentunya ya kita nanti sama-sama pastikan yang pertama sekali jaringan internetnya kuat ya. Kemudian jangan lupa juga mungkin kuotanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Sampai di ketika pas semangat-semangatnya pemateri, rupanya kuotanya habis. Ya. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT, mungkin pengantar sedikit dari saya seperti itu. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Ya, luar biasa. Karena memang untuk kegiatan seperti ini memang harus teknologi harus kita kuasai, memastikan semua hal ya, segala hal sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dari rumah kita masing-masing, ya semua kita bisa bersama keluarga nantinya, dan juga nanti ada mungkin dengan tanya jawab sehingga kita bisa memperdalam materinya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, mungkin tidak memperpanjang lagi pengantar atas nama Yayasan Al-Fityan Aceh, saya ucapkan jazakallah kepada semuanya, kepada Bapak Ibu sekalian, wali siswa, dan juga mungkin di luar Al-Fityan yang sudah bergabung mendapatkan link ini. Mari sama-sama kita mengikuti dengan khidmat dengan baik ya. Dan terima kasih banyak juga kepada Ustaz Fahmi dan Ustaz Dede yang bersedia ya meluangkan waktunya, dan semoga di sana karena malam ya, semoga juga tidak mengurangi semangat beliau untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada semuanya, jazakumullahu khairan katsiran. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kata sambutannya. Masya Allah sekali, ternyata pemateri kita hari ini didatangkan langsung dari Washington DC. Masya Allah luar biasa. Perbedaan waktu juga sangat berbeda jauh. Di sana sekarang sudah pukul 10 malam. Tak menunggu lama lagi, mari kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu materi tentang keluarga harmoni dari masa ke masa yang akan dibawakan oleh pemateri handal kita dari Washington DC, Ustadz Fahmi Zubir LCMA dan Ustazah Dede Agustini LC. Namun sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata dari kedua pemateri hebat kita hari ini. Kita mulai dari Ustazah Dede. Nama lengkap Dede Agustina, tempat tanggal lahir Agustus 1997, alamat Maryland, USA. Pendidikan Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Kairo. Aktivitas tahun 1993 hingga 2003 di Kairo sebagai mahasiswa dan aktif dalam pengajian ibu-ibu Indonesia di Kairo, konsultan fikih dan keluarga di Rifku, Jakarta, pengisi acara kajian di berbagai kantor di Jakarta. Di Aceh juga pernah sebagai Ketua Rumah Keluarga Indonesia Aceh, konsultan fikih dan keluarga di RKI, pengajar agama Islam di FK Unsyah, narasumber di Radio Selaut, Serambi Indonesia, dan RRI Banda Aceh. Sekarang beliau sebagai pengajar di beberapa komunitas di Amerika, konsultan fikih dan keluarga di Imam Center. Masya Allah luar biasa sekali. Pendidikan non-formal, kursus menjadi konseling keluarga, mental health course, pelatihan menjadi pembicara yang asertif, dan lain-lain. Dan menikah pada tanggal 5 Februari 1996 di Kairo, Mesir. Masya Allah, pada saat itu sedang kuliah. Dan saat ini sudah dikaruniai 4 orang anak, Al-Mikdad, sudah menikah, Al-Hubab, dan Asma, dan Aisyah. Masya Allah. Kita lanjutkan dengan Ustadz Fahmi Zubir Zakaria, alamat Rockville, Maryland, USA. Pendidikan Al-Azhar University, Kairo, Fakultas Usuluddin, American Open University, Kairo, Magister Program, Universitas Syekh Kuala Aceh, Manajemen Pendidikan S2. Pekerjaan sebagai imam di ini singkatan ya, IMAAM Center, Indonesian Muslim Community in Washington DC area. Masya Allah, luar biasa. Istrinya Ustazah Dede Agustina, konsultan keluarga Salsabila, Universitas Indonesia, ini yang tadi saya baca, dan memiliki sama 4 orang anak. Pengalaman organisasi dari Ustadz Fahmi, yaitu dari JIDS, Jewish Islamic Dialogue Society, Washington DC, CCMO Member Coordinating Council of Muslim Organization of the Washington DC Metropolitan Area, IMSS Ambassador American Muslim Senior Society, Faith Community Advisor Group Montgomery Country Faith-Based Organization, ICME Orsat Cairo, KMMM Cairo, FOSPI Cairo, Senat Mahasiswa University Borobudur.
Universitas Borobudur. Jadi kebawa jadi Inggrisnya ya. Pengalaman speaker Muslim Legal Legend Live, Kate Ellison, Congressman and Judge Adams Shekhar and Imam Zubir from Silver Spring, Maryland. Main speaker in AMSA Indonesian Muslim Society in America. Invited speaker in ICNA Islam Circle of North America. Ini banyak sekali, Masya Allah. Sedikit lagi invite speaker in MAS Muslim American Society, masjid dan kampus di Indonesia. Jadi ke bawah Inggrisnya semua. Masya Allah, luar sekali. Luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Tidak menunggu lama, Ustadz. Selamat datang Ustadz Fahmi Zubir. Masya Allah, luar biasa sekali. Sudah ditunggu-tunggu dari tadi Ustadz. Masya Allah, tidak memperlama lagi Ustadz. Silakan untuk masuk ke sesi materi kita Ustadz. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bustan, Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat kita semua ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kerinduan yang Masya Allah sudah berapa tahun ya jumpa ya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu 10 tahun ya? 10 tahun. Lebih lah 10 tahun. Ya 10 tahun ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi ya, meskipun lewat Zoom ya. Insya Allah dunia semakin dekat dengan teknologi Insya Allah. Ada disapa sama Wak Joy kan. Ada Wak Joy ya. Kayak di ruang sebelah di Alfitian ya Ustaz. Iya. Kita dulu juga keluarga besar Alfitian ya. Rumah kita di Alfitian, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya. Oh iya, anak kita juga lulusan Alfitian. Iya, Asma. Bisik tadi. Alumni Alfitian. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jadi alhamdulillah Bapak, Ibu, Umi, Abi, wali murid ya, dan semua sahabat-sahabat kami yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sahabat tegar, agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dalam keluarga ini diberikan harmonis ya, yang luar biasa, penuh dengan cinta yang membara. Masya Allah ya. Harmonis itu artinya apa? Harmonis itu tadi udah googling ya, iya, di kamus KBBI itu artinya kumpulan dari sesuatu yang berbeda-beda tapi berjalan seiring dan menimbulkan sebuah keindahan. Masya Allah. Jadi seiring, sekata, seia, selangkah. Iya. Terus apa lagi? Tapi dia berbeda gitu. Jadi kayak semacam bunga, di dalam vas bunga itu kan berbeda-beda ya, berbeda warna, berbeda bentuk, tapi dia terlihatnya indah gitu. Seperti itu. Itulah yang disebut harmonis. Kebersamaan, ya, bersama-sama, bergerak sama-sama, on the same page kalau orang sini bilang ya. Jadi dalam satu muka lah, ya, on the same page. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa ta'ala, lima saja berada yang baik hatinya. Hari ini kita bicara tentang harmonis ya. Ya, harmonis, keluarga harmonis dari masa ke masa. Saya rasa kalau kita ya terbiasa atau kita ibadah kita mantap ya, seperti yang sekarang kita ada 293, Masya Allah. Betul ya? 293. Ini adalah 293 dari pasangan harmonis. Masya Allah. Masya Allah. Tapi enggak juga. Ada beberapa yang belum menikah ya. Oh gitu ya? Insya Allah. Agar kita dapat. Insya Allah jadi keluarga harmonis berikutnya, Ustazah. Amin. Kalau kita lihat ya, di Amerika ini banyak sekali yang merasa emptiness atau loneliness, merasa kesendirian, merasa tidak harmonis, sehingga ya penyelesaiannya cerai atau suicide, bunuh diri. Banyak sekali kasus.
Kenapa? Karena hilang rasa. Ya. Wah, rasanya hilang. Kemana? Rasanya hilang. Harmonisasinya hilang. Jadi Rasulullah SAW ya dalam hadisnya menyebutkan bahwa buat laki-laki nih, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik engkau wahai laki-laki, engkau yang paling baik di depan keluargamu, depan istri, depan anak, ya. Mungkin kalau ada pembantu, depan pembantu, di depan mertua, ya, terlebih di depan istri. Khairukum li ahli. Sebaik-baik engkau yang baik di depan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian karena baik di tengah-tengah keluargaku. Bayangkan, Rasulullah SAW keluarganya banyak, tapi manajemennya Masya Allah. Nah, sementara kalau kita lihat, ini saya ngambil di Amerika ya. Di Amerika itu anaknya cuma 1, 2, tapi keluarganya belum tentu. Mungkin karena ketidakharmonisan itu karena tadi tidak bisa memanage. Suara kami kecil ya? Boleh begini MC kalau memang kecil sekali. Pas. Pas ya. Alhamdulillah. Nggak, tadi ada teks kata suara kami kecil. Oke. Ya, mungkin karena permasalahan itu yang terjadi kalau menurut Umi itu ya. Saya berbicara Umi Abi ya. Saya ngomongnya Umi Abi aja ya, seperti itu. Karena kalau pakai bahasa cinta nanti yang kesian yang jomblo-jombloan dan jomblowati di sana nanti ya, kesian gitu, sabar ya. Jadi kayaknya tuh permasalahan itu atau ketidakharmonisan itu karena dia tidak bisa memanage perbedaan tadi. Iya, ya, kan? Padahal perbedaan itu beda background ya. Iya, perbedaan. Jadi beda latar belakang. Jadi kayak kita ngelihat bunga di vas gitu kan. Ya mereka berbeda-beda tapi tetap indah. Ya ini kayak di sini aja nih. Saya foto suami di sini gitu kan. Dia nggak satu warna tapi akan terlihat indah kalau dia bisa memanage perbedaan tersebut kan. Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya, saya berbicara dulu tentang pengalaman di Amerika ya. Kalau keluarga itu tidak harmonis, maka akan pengaruhnya ke anak gitu. Si anak itu jadi brutal, si anak itu jadi kejam. Maka kalau di sini kan senjata itu agak bebas ya. Jadi kadang-kadang dia pusing ngelihat orang tuanya berantem, ngelihat orang tuanya debat terus ya. Akhirnya diam-diam dia curi senjata ayahnya. Terus kemudian dia bawa ke sekolah, dia tembak teman-temannya. Nah, ini pengaruh psikologinya. Ya, jadi seorang peneliti ya yang dari profesor dari California, dia bilang begini. Jadi simptom yang terjadi dari seorang anak yang bunuh diri atau nembak atau apa, itu kalau diteliti itu adanya itu di keluarga. Asalnya itu di keluarga ya, seperti itu. Apalagi di sini kan daerah bebas ya, bebas. Bapak itu minum, mabok, nggak pulang-pulang. Si ibu itu juga ya punya selingkuhan lain dan sebagainya. Nah, tidak ada komunikasi antara anak dengan ibu, antara anak dengan bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak, hancur ya. Jadi kita tidak bisa mencontoh yang jelek-jelek ya. Tapi boleh jadi hal kayak begini karena kering dalam keluarga itu terjadi juga dalam rumah tangga ya, kaum muslimin begitu. Kenapa? Sekarang ini kita lihat ini ya. Sekarang ini kan begini. Rumah tangga itu selalu terjadi pertemuan antara bapak dan anak. Bapak dengan ibu. Istri. Ya, suami dan istri. Nah, ketika pertemuan itu, maka ada gerakan. Ya, jadi pertemuan itu pertemuan gerak, pertemuan bicara, pertemuan sikap, pertemuan yang sangat dekat, begitu. Ada bonding lah di dalam keluarga. Betul, ada bonding. Nah, ketika bonding itu pecah, ya, maka disitulah hilang sensenya dalam rumah tangga. Sehingga dalam mereka mencari dalam keluarga, mereka mencari di luar. Nah, ini yang bahaya begitu. Nah, jadi Rasulullah SAW, saya ingin bercerita ya bagaimana
istri Rasulullah SAW itu Ummu Salamah ya. Ummu Salamah. Jadi ketika Ummu Salamah itu dalam keluarganya Ummu Salamah dengan Abu Salamah itu sangat harmonis luar biasa. Itu kalau kita Kalau lihat. kata orang sekarang couple goals. Ya, jadi rumah tangga yang Masya Allah mesra banget. Ya, ini intinya begini. Ketika suaminya berbicara kepada istrinya, istrinya dulu ya, Ummu Salamah. Kamu janji ya, gitu. Nanti Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seseorang berumah tangga, suami istri, terus kemudian salah satunya ada yang meninggal, tidak kawin lagi, maka dia akan disatukan di surga. Jadi kita hidup semati ya di surga ya. Kamu jangan kawin lagi gitu. Kamu jangan kawin lagi gitu. Tapi kata Abu Salamah, aduh jangan. Kalau aku mati nanti, kalau aku wafat, begitu, kamu nikah ya. Begitu. Nah, terus kemudian enggak, aku mau sama kamu di surga sampai luar biasa ya. Jadi artinya dalam rumah tangga ini kemesraan, keharmonisan, terus kemudian saling menghargai, saling mendoakan, on the same page feelingnya, perasaannya itu menggebu-gebu dalam cintanya begitu. Sampai pengen kebawa sampai surga. Sampai bayangkan aja. Di dunia nggak puas. Sampai ketemu lagi di surga gitu kan. Kan sehidup semati. Nah, akhirnya Abu Salamah bilang begini, wahai istriku, begitu, kamu mau nggak taat sama aku? Nah, kalau suami udah ngomong begitu gimana? Harus taat. Kamu mau ya taat sama aku ya? Mau dengar ya? Begitu. Nah, kira-kira kalau suami ngomong begitu gimana? Ya harus taat. Harus taat. Berarti dia udah apa ya? Udah kayak tegas menegaskan. Gitu. Kalau umpamanya Ummu Salamah bilang, iya Pak, saya pasti taat dong. Nah, gitu. Terus kemudian ya suaminya langsung berdoa, Allahumma rzuq ya Ummu Salamah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Ummu Salamah itu ba'di rajulan khairan minni. Seseorang yang lebih baik dariku. Seseorang yang lebih baik dariku, la yuhzinuhu la yuzinuha wa la yu'dhiha. Yang orang itu tidak membuat Ummu Salamah sedih, galau. Dan orang itu, tunggu dulu. Dan orang itu tidak membuat Ummu Salamah tersakiti. Bu, bapak-bapak suruh hafalin nih. Ya, yuk semua suruh hafalin biar jadi doa wajib buat bapak-bapak ya. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya Ummu Salamah belum paham saat itu. Ya diaminkan aja. Gitu kan. Nah, kata Abu Salamah, jadi kalau saya meninggal, kamu nanti menikah ya dengan yang lebih baik dariku. Ummu Salamah bingung. Ya ketika itu ya, suaminya udah mulai sakit ya. Terus kemudian wafat. Nah, ketika wafat langsung ngasih tahu ke Rasul, ya Rasulullah SAW, ya suamiku wafat, ya kuli katakanlah begitu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah kata, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah aku, ya ampunilah Abu Salamah begitu. Wa'akibni, ya dan berilah aku ganti begitu ya. Uqba minhu uqba hasanah, dan gantilah, berilah aku pengganti yang baik darinya begitu. Itu dalam masa indah udah doa gitu ya. Itu diajarin oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika itu laporan ya Rasulullah SAW, suami saya meninggal nih begitu. Nah, itu diajarin doa. Atau doanya Allahumma ajurni ya fi musibati wa akhlufli khairum minhu ya minhu. Gitu. Jadi doa seperti itu ternyata dahsyat. Itu nggak difahami oleh Ummu Salamah waktu itu. Diajarin oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ketika itu ada yang melamar Ummu Salamah setelah idahnya itu, kata Umar bin Khattab, ya waktu itu idahnya Ummu Salamah sudah selesai. Datang Abu Bakar melamar. Ditolak sama Ummu Salamah. Datang lagi Umar. Ditolak sama Ummu Salamah. Begitu kan. Ummu Salamah udah nggak kepikir pengen nikah atau gimana gitu ya. Akhirnya datang utusan Rasulullah SAW begitu melamar Ummu Salamah. Masya Allah. Karena Rasulullah SAW yang datang. Iyalah, siapa yang nolaki ya kan? Masya Allah. Kan gitu ya. Manusia terbaik di dunia. Akhirnya baru ketahuan itulah kata-kata yang diajarkan oleh suaminya.
Masya Allah. Berarti doa Doa suaminya itu makbul. manjur banget. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan bahwa kalau keluarga itu harmonis, doa juga dikabulkan. Apa sih yang nggak dikabulkan? Kalau harmonis, malaikat pun juga mengangkat tangan berdoa begitu. Tapi hati-hati, kita bicara tentang harmonis. Di depan itu pasti ada syaitan. Ya, syaitan itu pertama dalam surat Al-A'raf dia akan mengatakan begini. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Begitu. Jadi syaitan sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, fabima aghwaytani, sebagaimana engkau sudah melaknat aku ya Allah, ya maka aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, sebelah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak Berarti ada outputnya itu supaya para hamba-hamba itu nggak bersyukur. tidak kan? bersyukur. Nah, Jadi ini keinget sebuah ini penyakit yang sering terjadi dalam rumah tangga, tidak bersyukur. Iya. Jadi kan Pecah itu rumah tangga kalau itu. kayak ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya di surga itu di neraka itu banyak perempuan. Dan salah satu penyebab kenapa banyak perempuan di neraka karena perempuan tidak bersyukur Tidak terhadap bersyukur. suaminya. Ini banyak sekali. Contoh-contoh tidak bersyukur banyak sekali, efeknya banyak sekali. Saya ingin beberapa common mistakes ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi gara-gara tidak bersyukur. Begitu. Yang pertama, kurang ramah atau tidak ramah. Itu orang yang tidak bersyukur itu tidak ramah. Kenapa? Bawaannya kayaknya jutek banget ya. Bawaannya kayaknya wah marah-marah terus begitu. Padahal jutek, tahu ya jutek bahasa milenial. Jadi seorang pengamat ya dia seorang psikolog, itu siapa, Mark Burston, itu dia katakan begini. Kalau dalam rumah tangga itu ada 5-minute magic begitu. Ada 5 menit yang membuat magic ajaib. 5 menit bertemu nih. Saya datang dari luar, mungkin dari masjid atau mungkin dari habis bikin SIM gitu ya kan, macam-macam ya. Urusan orang kan ada yang dari luar lah. Terus datang melihat nasi kosong, perut lapar begitu kan. Nah, ini menentukan sekali. 5 menit pertama kalau bisa di-manage dengan ramah, dengan indah, dengan baik, tetap harmonis itu terjamin. Tapi kadang-kadang lapar, perut udah kukuruyuk begitu kan. Nah, kurang ramah. Gimana sih nasi nggak ada nih gini? Gak masak apa? Wah, bahasanya udah negatif. Tidak bersyukur. Baru kau bersyukur, alhamdulillah ada istri saya di rumah. Ya kan? Nah, ini ada menarik nih. Jadi waktu itu suaminya soleh banget dah suaminya ya. Ketika pulang lapar banget begitu. Nah udah begitu istrinya ya mungkin sibuk juga kali ya masak, terus kemudian suaminya makan asin banget. Tapi suaminya masya Allah bisa menjaga 5 menit ajaib begitu. Suaminya nggak marah-marah. Suaminya, mama, kayak kita udah lama nggak suap-suapan deh makannya gitu. Terus kemudian, iya sini dong duduk sini. Akhirnya suap, ya suapin aku dong, suapin. Istrinya langsung merasa berlinang air mata. Bapak, maafin saya ya. Kok saya masak asin banget. Baru ketahuan kalau itu asin. Saya asin banget masaknya ya Allah begitu. Udah mama, nggak usah sedih ya gitu. Alhamdulillah kita masih punya nasi gini. Aduh Pak, maafin ya gini nih. Akhirnya sayang-sayangan berakhir di kamar 3x4 ya. Ngapain? Finalnya di situ. Jadi sahabat-sahabat yang saya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi kalau ada rasa ramah gitu ya, sayang. Kalau ada masalah, no big deal kalau orang sini bilang. Nggak perlu dibesar-besarin. Tapi contoh orang, ini begini sih, gara-gara nasi, akhirnya cerai. Ini mohon maaf. Ini mudah-mudahan nggak ada yang ikut dari sini ya. Ini ada jamaah saya. Ini mohon maaf. Baru 3 bulan menikah. Udah datang ke saya, Ustaz. Kita cerai 2 kali.
Udah talak 2 Udah talak berarti 2 ya. maksudnya. 2 kali talak. Gara-gara apa? Gara-gara kucing. Ya Allah, gara-gara kucing. Gara-gara hal sepele aja. Gara-gara hal sepele. Sepele. Begitu kan. Wah, suaminya marah begitu kan. Suaminya begini. Tidak mampu menjaga 5 menit yang ajaib. Kan ya. Jadi kadang-kadang kenapa? Orang kalau sudah, kenapa ukurannya 5 menit? Ukurannya 5 menit itu, emosi itu akan hadir kalau sudah sayang-sayangan, kalau ngomong udah halus, di situ responnya bagus, positif, maka emosinya akan terekam. Tapi kalau emosinya udah meledak, wah, begitu kan, lu udah lapar nggak tahu apa, kalau ini udah lapar udah, aduh, udah marah-marah. Sahabat-sahabat Subhanahu wa ta'ala, mana saja berada yang baik hatinya, ya. Ini hati-hati. Ya, kalau 5 menit ini nggak bisa dijaga, nah. Ya 5 menit ini juga kan nggak hanya di keluarga, mungkin kalau kita di kelas nih buat para guru-guru, ya terus kalau kita ketemu teman gitu, 5 menit pertama kesan pertama kalau saya pernah baca Critical 7 namanya, Critical 7 itu 7 menit ya, kalau di dalam penerbangan kalau Critical 7 itu udah lewat, Critical 11 itu udah lewat, itu udah insya Allah aman dalam pesawat seperti itu. Jadi ya buat semuanya, buat guru ya kan kita kelihatan ya kalau guru udah datang wajahnya udah ditekuk ya itu udah anak-anak juga nggak jadi happy gitu kan seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang guru juga perlu juga tuh ya 5 menit atau 11 menit atau apalah. Kadang ada murid yang memang mungkin bandel banget gitu. Nah, kita jangan melihat kacamata menurut kita gitu. Boleh jadi anak itu punya gejala, punya simptom, punya ada apa namanya psikologi sesuatu gitu. Jadi pernah juga ya di masjid kita ini ada seseorang yang dia itu stresnya luar biasa. Ya, ternyata dia mualaf datang mualaf. Terus kemudian saya ngeliat dari wajahnya itu kayaknya wajahnya nggak cerah. Karena ngelihat kalau dia mualaf ya, masih muda, masih lulusan SMA gitu ya. Terus kemudian datang kalau ngomong happy, kok ngomong happy mulu, berarti dia tidak happy gitu. Akhirnya ya alhamdulillah di masjid itu kan ada jamaah kita diajak makan bareng-bareng ya. Bahkan ada yang apa namanya dipeluknya seperti apa namanya dekat banget lah. Ternyata dia merasakan, dia terus terang, dia bilang gini, saya selama hidup selalu dibully sama teman-teman. Nah, pertama dia merasa broken home, bapaknya itu dengan ibunya sudah cerai, ya. Terus kemudian bapaknya itu mabuk terus dia ingin ketemu bapaknya dimarah-marahin, terus ibunya entah lari kemana. Akhirnya dia diambil sebagai anak asuh foster ya, anak negara begitu. Nah, akhirnya diambil sama pamannya. Pamannya juga sikap sama dia juga kurang baik ya. Ini kebetulan dia orangnya orang ini ya, orang Spanish kalau kita bilang, orang Amerika Latin, begitu. Nah terus kemudian dia bilang cerita tuh, dia bilang, saya suatu kali pernah hujan, saya hujan-hujanan, saya mau bunuh diri, dia bilang begitu. Saya mau berdiri, kenapa orang selalu mencela saya? Kenapa orang selalu tidak ramah sama saya? Kenapa orang selalu memicingkan mata sama saya? Apakah saya ini nggak berhak mendapatkan gitu ya senyuman atau apa? Bayangkan di rumahnya tidak dapat dia kebahagiaan. Di sekolah juga dia dibully juga begitu ya. Ya karena kadang-kadang dia suka salah, akhirnya dibully. Suaranya putus-putus? Suaranya putus-putus ya? Alhamdulillah di sini lancar Ustazah. Mungkin connection di sana. Oke, jadi sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada, ini ternyata ya hati yang lembut itu mempengaruhi keluarga, apalagi komunitas. Nah, makanya Umar bin Khattab pernah doanya itu. Doanya antik ya. Allahumma layyin qalbi. Ya, Allahumma layyin qalbi, ya Allah lembutkanlah hatiku, lembutkanlah hatiku. Ya, karena Umar bin Khattab kan setan aja takut sama dia kan. Umar bin Khattab kan tegas ya, keras. Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya, jadi itu ramah itu harus dilatih. Harus dilatih. Dulu pernah kita latihan. Kamu ya, latihan siapa yang waktu itu? Latihan untuk senyum,
untuk ramah gitu ya. Dia bilang begini, saya ini pramugari, saya ini kadang punya masalah dengan suami, punya masalah mungkin dengan aku punya masalah, tapi kalau saya kerja saya harus ramah sama orang. Masalah saya yang di rumah harus saya buang, saya bisa senyum, makanya senyumnya harus lepas ya. Ya kan, nggak boleh loh senyumnya setengah, yang sebelah kiri sepertiga, jadi gini, jadi nggak kompak antara kiri dan kanan kan. Nah ini kalau senyum yang ikhlas, senyum ramah, itu insya Allah ya, ini lambang atau simbol orang yang merdeka ya dari setan, artinya dari iblis yang mau berusaha membuat itu tidak bersyukur, ramah. Gitu. Nah, common mistakes yang sering terjadi juga, kesalahan yang sering terjadi adalah kurang memuji. Oke. Di unmute Ustazah. Ya. Jadi sebentar, mungkin saya dijadiin co-host, jadi kalau mau di-mute semuanya saya nggak ikut ke mute. Ustazah sudah jadi co-host. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi harus sering muji ya antara suami istri itu. Nah, kadang-kadang suami istri itu jarang puji, jarang memuji. Ada juga mujinya kelewatan. Gitu. Tapi kalau orang-orang pacaran coba ya, kita lihat ya, pujiannya itu dahsyat itu. Dia bilang begini, kalau dunia itu dibagi dua orang-orangnya, yang satu orang-orang yang mampu, bagian selanjutnya setengahnya dunia itu orang yang tidak mampu. Begitu. Pastilah aku termasuk orang yang tidak mampu. Kenapa? Aku tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena aku tidak mampu berjauhan denganmu. Masya Allah, romantis sekali Ustaz. Kayak gini, kayak kalau orang pacaran begitu kan lengket mulu kan. Iya, coba suami istri, Anda nggak sering begitu? Aduh, kok jadi luntur gitu. Ya kayak berhitunglah 1, 3, 4, 5 kan? Apa yang nggak ada? Kadang-kadang lagi jalan 1, 3, 4, 5, nomor berapa yang nggak ada? Nomor 2. Kenapa nggak? Kenapa? Nggak tahu kenapa. Karena kamu nggak ada duanya. Wow. Masya Allah. Jalan gitu kan. Stop. Kenapa? Nanti kelewatan. Bukan. Gimana? Lupa. Stop gitu. Kenapa? Gantengnya kelewatan. Aduh, cantiknya kelewatan. Jadi Bapak Ibu-ibu yang disayang Allah Subhanahu Umi dan Nabi sering memuji. Meskipun Rasulullah SAW nggak pernah. Nah ini kan kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu banyak akhlak ya. Nah jadi Rasulullah SAW itu selalu memuji, begitu kan, memuji istrinya. Kadang memanggil istrinya Umairah, ya kan, karena wajahnya kemerahan, begitu kan. Nah seperti itu. Jadi banyak pujian-pujian yang harus benar ya. Dan pujian juga jangan sampai keterlaluan juga, real lah ya gitu ya. Sama kayak anak juga kan kita harus banyak memuji kan, antara pujian dengan hukuman itu kalau bisa lebih banyak pujian daripada hukuman. Biar anak itu nggak ada sikap rendah diri, insecure gitu. Iya. Jadi itu ya, common mistake, kesalahan yang sering terjadi, suami kurang memuji, kurang menghargai berarti, atau istri juga kurang memuji suaminya atau kurang menghargai. Nah ini kalau sudah ada warning, wah kurang memuji, kurang menghargai, kurang mengangkat begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kepujian yang berlebihan itu begini, mah kamu ini memang wanita tercantik, artis-artis kalah itu, kamu nomor 1 di dunia. Wow, itu wow banget ya. Tapi kalau istri kayaknya nggak percaya tuh, yang bener ini pasti ada maunya nih. Gombal. Hari apa sekarang nih? Gitu ya. Jadi gombalnya terlalu tinggi. Tapi kalau umpamanya memujinya dengan realistis ya. Kamu orang yang memang bisa menangani anak-anak mah. Aku appreciate begitu kan. Kamu bisa menenangkan jiwaku ketika aku lagi susah di kantor, berantakan itu urusan begini.
Pulang, aduh tenang banget aku. Makanan enak, dipijitin lagi, aduh. Itu real ya. Jadi pujilah dengan kebaikan-kebaikan yang ada, yang sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi nih sayang, dibikinin kopi, kopinya pahit banget sih. Nggak ngelihat apa kalau. Jadi jangan negatif di awal. Puji dulu. Begitu. Kopinya enak ya. Gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Ya, jadi common mistakes, kesalahan yang sering terjadi sepertinya itu, ya. Di depan kita ada yang siap-siap memecahkan ma yufarriqu bainahuma. Dan Ya. memang kerjanya setan yang paling besar kan itu ya. Iya, Memecah belahkan suami istri. menjauhkan antara suami dan istri. Itu kerjaan setan yang paling top, number one. Nah, gitu. Jadi hati-hati juga. Banyak nih kondisi-kondisinya ya. Sehingga ya naudzubillah min dzalik, ya saya teliti kemarin kenapa baru 3 bulan kok sudah 2 kali talak begitu. Itu tadi ya tidak menghargai si istri. Gitu. Kenapa? Itu tadi ya, dia maunya adalah apa katanya. Apa kata suami, apa kata suami. Begitu. Egois Ya, seperti itu. Selfish ya kalau sekarang seperti itu. Jadi ini ya sering krisis terjadi dalam rumah tangga, ya krisis situasional. Ya, situasinya kurang mendukung. Marah-marah, tidak menghormati, tidak ada memuji begitu ya. Terus kemudian kadang-kadang itu tadi nada tinggi sama-sama lah marah-marah begitu ya. Terus kemudian kurang mesra. Kenapa kurang mesra? Pertama kita sibuk, kedua kita punya HP. Ini gangguan ini. Ketika di rumah di depan meja makan masih pegang gadget, masih pegang HP. Makanya dulu ya dalam kajian kami itu kita kan masih Zoom ya kajian deh. Ustadz begitu. Si suami bilang begini, saya pengen loh pengen jadi HP aja. Kenapa? Saya cemburu. Kenapa? HP itu dipijit-pijit terus, dilus-lus terus. Saya dicuekin. Udah di kamar masih pegang HP, di depan meja masih pegang HP. Kapan kita ngobrolnya? Nah ini nih hati-hati, hati-hati. Jadi tidak ada prime time. Seharusnya kalau sibuk sesibuk-sibuknya tiba di rumah HP tinggalin, ngobrol. Curhat. Perempuan berapa kata yang harus dikeluarkan setiap hari? 20.000. 20.000. Masya Allah. Kalau laki-laki 7.000. Ya. Jadi baik bagi laki-laki mengetahui psikologi ini. Lebih banyak mendengar. Begitu. Belajar mendengar itu lebih baik daripada kita berkata-kata banyak, marah-marah dan sebagainya. Nah ini common sense ya, common mistake, kesalahan yang sering terjadi gitu ya. Ya itu namanya ya berarti kan kalau hal itu ada di dalam rumah tangga kita itu akan mempengaruhi keharmonisan kan. Kayak kita dalam sebuah vas bunga tadi gitu ya, dalam vas bunga tadi ada satu bunga yang agak layu atau satu bunga yang ngadepnya nggak pas gitu kalau memang dalam sebuah rangkaian gitu kan. Nah ini kan harus segera diperbaiki gitu. Siapa yang memperbaiki? Yang mana yang harus diperbaiki? Kalau menurut Abi yang mana yang harus diperbaiki? Yang bunganya yang agak layu itukah atau yang lainnya? Atau semuanya harus memperbaiki? Mana ya? Semuanya kali ya? Atau potnya kita ganti? Potnya diganti, semuanya diganti. Aduh, ya kalau potnya diganti berarti rumahnya dong ya yang diganti ya. Rumah tangganya. Tentu kita nggak berharap seperti itu. Tadi kan judulnya kan keluarga harmonis dari masa ke masa. Berarti kan continuous ya, continuous gitu kan. Harmonis itu continuous. Nah, yang namanya harmonis itu berarti bahagia kan? Bahagia yang namanya harmonis tuh bahagia kayak tadi Ummu Salamah dengan Abu Salamah tuh bahagia banget gitu, subhanallah. Saking bahagianya si Ummu Salamah ya kayak kita perempuan ya Bu ya, para istri ya kalau udah bahagia tuh nggak mau pisah gitu kan. Ya, tapi kalau laki-laki kalau bahagia pengen nambah ya Ustaz Bustan.
Ya, mohon maaf Ustaz. Ya, nanti saya diini sama siapa? Aku lupa jadinya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Nah tadi untuk supaya kita murafidah, Insya Allah. Ya, jadi kita untuk supaya harmonis itu kan kita perlu bahagia gitu kan. Cuman sayang kadang kita akuin rumah tangga Rasulullah sendiri juga up and down, up and down gitu kan. Ya, nah ini gimana nih kalau kita lagi down kayak gini? Kalau kita lagi ya rumah tangga tuh harmonis di awal mungkin ya, terus kemudian turun ya, terus kemudian nanti bisa naik lagi, bisa turun lagi. Gimana sih gitu? Ya, gimana caranya untuk memanage supaya ini tetap harmonis? Dan yang namanya keluarga tadi kata Ustadz Bustan di awal kan nggak hanya istri, suami, tapi juga ada anak-anak, ada mertua, ada ya mungkin juga ini pengaruh dari luar. Mungkin kalau di sini adalah dari Yayasan Al-Fityan, mungkin ya guru-guru Al-Fityan bermasalah di sekolah, mungkin kebawa di rumah gitu karena ini mungkin ya, atau orang tua murid bermasalah di tempat kerja, terbawa ke rumah, akhirnya anak-anaknya juga seperti itu karena itu tidak bahagia. Lalu gimana sih supaya kita bahagia? Ini ada tipsnya nih, boleh nggak dikasih tahu nih? Boleh dong. Boleh ya. Tahu dong. Kita kasih tipsnya ya, gimana supaya bahagia. Ketika kita agak kurang bahagia, sama lah kayak apa bahasanya nih kalau di handphone ya, kalau di sini namanya cellphone soalnya ya, handphone kalau baterainya habis itu kan harus di charge. Kan handphone nggak mungkin baterainya full terus, kan kadang habis gitu ya, harus kadang ini. Sama kebahagiaan juga kan adanya di hati, cinta itu ada di hati, sama kayak keimanan, iman itu juga ada di hati. Al imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, cinta juga kayak gitu. Ya, bahagia juga kayak gitu. Kadang bahagia bagus, kadang bahagia turun. Gimana caranya supaya kalau kita lagi dapat degradasi bahagia itu turun, caranya gimana? Ya, yang pertama nih, ini untuk semua ya, bukan untuk suami istri aja ya. Yang pertama, coba kasih kebahagiaan. Kasih kebahagiaannya gimana gitu. Ya, kemesraan. Ya, bapak-bapak nih, maaf, saya buat bapak-bapak aja. Di sini ada bapak-bapak nggak pesertanya? Saya ngeliat cuma Ustadz Bustan doang di sini. Ya, kalau ada bapak-bapak. Banyak Bu, banyak bapak-bapaknya. Oh, banyak. Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya kalau mau bertanya sama bapak, karena kalau saya bertanya sama bapak yang di sebelah saya, kalau saya bertanya sama bapak yang di sebelah saya nanti kayak curhat rumah tangga gitu. Itu kan udah rumah tangga kami ya. Biasanya ibu-ibu kalau lagi nggak bahagia, dalam tanda kutip saya bilang nggak bahagia, bukan ibu-ibu deh, perempuan. Kalau lagi nggak bahagia, yang tadinya 20.000 kata, dia bisa diam. Dia bisa diam. Kenapa diam? Nggak tahu kenapa dia diam. Ya, dia bisa diam. Diam aja. Nah, kalau perempuan udah diam, itu suatu tanda loh Pak, dia kurang bahagia. Bukan nggak bahagia, bahagianya lagi berkurang. Nah, ini Pak, mungkin Ustadz Bustan juga ngelihat kalau ada guru atau pegawai Pak Ustadz Bustan yang perempuan tiba-tiba diam, itu berarti dia nggak bahagia. Mungkin 20.000 kata. 20.000 kata itu tersumbat. Iya, 20.000 kata itu tersumbat jadinya. Harusnya ngalir kan? Harusnya itu keluar, tapi ini dia berarti itu ada sesuatu yang membuat dia apalagi kalau udah perempuan udahlah biarin aja. Gitu. Itu dalam rumah tangga itu nggak bagus. Lalu bagaimana? Sebagai seorang ini kalau kita ya di sini misalnya kita sebagai pasangan gitu ya, sebagai suami ini saya mohon maaf untuk bapak-bapak, bukan menggurui, bukan. Kalau istri sudah diam, misalnya bapak-bapak lagi ngobrol lagi ngomong, istri langsung gitu, itu artinya dia nggak suka, dia tidak ini gitu ya. Kalau seperti itu ya, maka coba katakan, kenapa kok kamu diam gitu. Tolong ditanya, jangan dibilang oh istriku diam, ya udah bagus lah gitu. Nggak mendengarkan apa ya bahasa Aceh, merepet ya, kalau nggak salah merepet. Saya udah lupa kok, merepet ya. Mepepet. Apa? Mepepet, Bu. Mepepet. Ya, dulu kayaknya hafal tuh kan itu ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Tiba-tiba istri kita diam aja.
Ya ngomong, tapi ngomongnya ngomongnya biasa aja. Coba tanya, ada apa yang, misalnya dipanggilnya sayang misalnya. Ada apa Bunda? Misalnya gitu. Enggak apa-apa. Wanita kalau sudah berkata tidak apa-apa, artinya dia apa-apa. Camkan itu Bapak-bapak. Kalau perempuan ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah kalau enggak apa-apa. Saya mengasih slide kan, ada 3 slide yang saya kasih Mbak Ratna. Ratna udah di-share kan ya? Udah. Ada kan itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan ya? ada. Nah perempuan itu bahasanya tuh apa? Non-verbal gitu kan. Kalau laki-laki verbal. Kalau dilihat, oh kamu diem aja, ya udah mau diem kali diantepin gitu. Tapi perempuan saat itu tuh pengen lebih ditanya, kenapa? Gitu. Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Apa yang mesti Bapak lakukan? Kalau mau cepat, peluk Pak. Peluk dia. Dan katakan, maafin aku ya. Meskipun Bapak nggak tahu salahnya di mana gitu. Peluk, maafin aku ya. Gitu. Nah, abis gitu itu biasanya perempuan keluar tuh 20.000 nggak 20.000, mungkin 40.000 keluar. Kan ramai ibu-ibu kan. Keluar tuh Pak yang 40.000 bisa atau bahkan 50.000 kata kamu sih begini kamu begini. Dah selesai deh tuh Pak ya. Bapak tadi kan kata suami saya tadi di awal jadi lebih sebagai laki-laki karena 7.000 lebih banyak mendengarkan gitu ya. Kenapa laki-laki itu lebih banyak dikasih pikiran dibandingkan hati? Kenapa? Karena apa? Laki-laki gampang melupakan. Ya kan, gampang melupakan. Contohnya banyak laki-laki ketika marah itu keluar kata-kata yang waduh, nggak bagus. Ya kan, kita ada kan kata-kata nggak bagus. Habis gitu udah selesai, dia peluk-peluk lagi istrinya. Sementara istrinya ini udah luka loh. Pak, istri itu perempuan luka. Dia mengingatnya tuh kalau Dr. Aisyah Dahlan bilang bukan dengan saraf otak di sini, tapi yang di jantung. 40.000 ada 40.000 saraf pengingat di jantung. Makanya kalau orang sakit hati itu begini. Padahal kan sakit hati itu kan trauma. Dia begini. Kenapa? Karena ya emang sakitnya tuh di sini gitu. Sakitnya tuh di sini gitu. Dan pada saat ini Bapak cukup peluk aja. Sama kalau anak perempuan juga gitu. Anak perempuan tiba-tiba nggak mau ngomong sama abinya, nggak mau ngomong sama ibunya dari luar, misalnya pulang sekolah nggak mau ngomong. Kenapa nak? Nggak apa-apa, diem. Peluk aja Bu. Kalau dia bilang kenapa sayang, peluk. Terus tiba-tiba dia nangis, jangan ngomong. Ibu-ibu jangan peluk. Jangan komentar. Seperti tadi, kalau istrinya langsung begini-gini, aku nggak suka kalau kamu tuh begini-gini. Jangan bilang, emang kamu nggak? Nah, selesai. Istri langsung diam lagi. Nggak akan ngomong lagi selamanya. Gitu. Ya kenapa? Hatinya udah luka. Tapi biarkan dia ngomong. Biarkan dia keluarkan semuanya. Kenapa? Karena mengeluarkan apa yang ada di rasa bagi perempuan. Ya di slide itu ada ya, di slide di 3 slide tadi. Mengeluarkan apa yang dirasa bagi perempuan itu adalah obat. Berapa nih itu tarif untuk tarif konsultan psikolog? 300.000 ya. Sejam. Indonesia ya itu ya. Indonesia 300.000 per jam untuk ketemu psikolog, dan itu biasanya pertemuan pertama cuma curhat. Psikolognya nggak ngomong apa-apa, gitu kan ya waktu itu kan. Psikolognya nggak ngomong apa-apa, cuma dengerin, bayar 300.000. Pak sayang duit Pak, 300.000. 300.000 sekarang masih ada harganya kan di Indonesia ya? Itu 300.000 yang ini, yang apa? Yang biasa. Iya, yang asistennya. Wow, asistennya itu. Iya. Berarti kalau sama profesornya lebih. Profesornya ya. Wow. Kalau di Amerika $200. $200 itu berapa rupiah ya? Kalau 15.000 3 juta ya? Ya, 3 juta lah. Sejam. Cuman dengerin. Nanti pertemuan berikutnya datang lagi, baru konselornya ngomong. Itu pun di-charge lagi. Per jamnya sama seperti itu. Coba Pak, kan sayang, kan lebih baik kalau istri itu diem aja, tanya aja, kamu kenapa? Jangan tambah didiemin. Alah, biarin istriku lagi diem, asik nih gitu. Ya udah selesai. Begitu juga dengan anak perempuan. Kalau anak perempuannya lagi diem, tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa.
itu pasti ada sesuatu. Peluk aja. Nanti kalau dia merepet, ya itu ya sudah, biarkan, terima aja gitu, terima aja seperti itu. Makanya kan ketika kita mau menasehati orang, doanya apa? Yang di dalam surat Al-Hajj itu, Robis, Rohli, Sodri. Itu yang pertama. Apa itu artinya? Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah, lapangkanlah ya, lapangkanlah dadaku. Kenapa lapang? Jadi diomelin kayak apapun, ya Bapak diem aja gitu sama istri gitu. Lumayan loh Pak, menghemat 300.000, anggaplah seperti itu ya. Nah, kemudian kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki yang nggak bahagia gimana? Ini biar adil ya. Kalau laki-laki yang nggak bahagia gimana kita sebagai ibu? Kita sebagai istri kok ibu ya, sebagai istri dan sebagai ibu ya. Satu, kalau sebagai istri ya, jangan pernah gimana bahasanya? Jangan pernah menjadikan kemarahan kita wanita ya itu kita lampiaskan dengan tidak memberikan haknya suami. Gimana sih ngomongnya? Jangan sampai itu tidak memberikan hak suami. Contoh kayak gini, ya sering tuh saya lihat kalau di Instagram atau apa atau di YouTube, ya tidur di luar dan ntar malam gitu. Paham ini ya maksudnya ya? Kalau kayak gitu gimana ya? Kayak gitu kan? Ya akhirnya awas ya, nggak saya masukin nasi goreng ya. Enggak, bukan. Maksudnya gitu, ke hak-hak yang itu tuh, yang bagian di kamar itu. Oh. Ya, itu jangan sampai. Kan ada hadisnya kan, wanita itu akan dilaknat kalau dia tidak menurut kepada suami dalam hal pemuasan itu, ya kan? Semarah apapun kita, sekesal apapun kita, sekecewa apapun kita sama pasangan kita, sama suami kita, jangan sampai. Tapi tunggu dulu, kita intip dulu, ini ada anak-anak yang ikut nggak nih? Iya, makanya enggak sampai sepulgar itu tentunya. Jangan sampai itu menjadi senjata kita kaum wanita ya untuk tidak memberikan haknya laki-laki. Itu enggak boleh. Seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak gimana yang laki-laki? Untuk anak laki-laki kita kalau lagi bermasalah, kalau mereka lagi enggak bahagia, mereka juga punya hak untuk disayang, sama untuk gak disayang. Kalau mereka lagi marah, biarkan mereka mengeluarkan apa yang mereka ingin katakan. Kita jangan marah, meskipun kita punya otoritas. Ya, itu yang untuk meredam emosi, ya, meredam emosi biar bahagia. Tapi kita kadang kalau umpamanya melihat keluarganya Bu Darda. Ya, kalau kita lihat keluarganya Bu Darda, itu kan sebenarnya ada masalah antara istri dengan suaminya, Ummu Darda dengan Abu Darda. Nah, Ummu Darda dengan Abu Darda, masalahnya bukan masalah misunderstanding, tapi masalah itu tadi, kasih sayang. Kasih sayang. Kenapa? Abu Darda ya beribadahnya itu luar biasa. Sampai melupakan istrinya. Sampai sufi gitulah ya, sampai tiap lupa. Puasanya jalan terus. Malam qiyamul lail begitu kan. Zikirnya luar biasa. Akhirnya Ummu Darda ngadu ke Rasulullah. Belum ngadu dulu. Mukanya acak-acakan, kayaknya dia udah nggak butuh sama aku nih, nggak butuh dunia nih. Tapi juga cantik-cantik. Juga pakaiannya bagus. Nah, ketika Salman Al-Farisi tahinya ya, Darda ini diperkirakan, Salman ngelihat, nah begitu, ini kayaknya ada nggak beres ini. Nah gitu kan, istrinya artinya tidak tidak happy lah, tidak apa ya. Nah terus kemudian istrinya sempat curhat, teman kamu tuh Abu Darda, dia itu udah nggak inget, udah nggak suka dunia, kira-kira mungkin bahasanya begitu ya. Artinya sebuah kata yang tidak lagi perhatian dengan sekelilingnya begitu. Dengan Allah. Udah jalan-jalan ya. Nah, ini kan kayak semacam masalah ya. Meskipun itu bukan masalah moral, masalah enggak. Ini masalah memang kalau kelebihan melupakan hak itu masalah. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya siapa yang memediasikan? Salman Al-Farisi. Ketika nginap ya, terus kemudian Salman bilang,
udah kamu sono tidur dulu sama istri kamu. Nanti jam sebentar lagi mau subuh baru ya qiyamul lail. Terus siangnya saya nggak mau makan kalau kamu makan juga sama saya. Jadi nggak usah puasa, makan. Jadi perlu ada orang juga kali ya. Gitu. Ya, jadi yang ini tadi kan cara suami istri ya, misalnya tadi bagaimana sang suami ya atau laki-laki untuk memendam atau memberikan kebahagiaan kepada perempuan. Terus begitu juga perempuan bagaimana untuk membahagiakan kepada laki-laki, baik itu suami ataupun anaknya ataupun orang. Tapi kalau orang di sekeliling jangan dipeluk ya Pak. Bahaya itu nanti ya. Nah, kemudian ada orang ketiga tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ya, cara kedua ya untuk memberikan kebahagiaan. Saya ingat ada sebuah perkataan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kamu nggak punya apa-apa, gimana bisa memberi? Kalau kita nggak bahagia, gimana kita bisa memberikan kebahagiaan? Gitu. Kayak contoh apa tuh? Cetakan batu es. Tahu kan cetakan batu es? Ya, kalau di kulkas itu kan ada cetakan batu es yang kotak-kotak gitu ya. Nah, mungkin ini di kotak yang sebelah sini kosong. Karena mungkin ada masalah lah gitu ya. Nah, sebelah sini ini ya bisa kita isi gitu. Nah, kalau sebelah sini kosong, maka kalau sebelah sini kita isi terus, dia akan ngalir kok. Dia akan ngalir, akan memenuhi semuanya. Gitu. Artinya apa? Ya, kalau memang kayak tadi Abu Darda tadi, ya Abu Darda misalnya terjadi sama kita lah ya. Kita ya ada yang dicuekin sama suaminya, ada yang mungkin suaminya punya sifat berkata kasar, mungkin suaminya suka bernada tinggi kalau ngomong, terus suaminya suka kalau ngomong suka nggak dipikirin jadi sakit, atau sebaliknya suami punya istri yang cerewet, punya istri yang boros, punya istri yang nggak baik sama mertua, ya ini kan jadi masalah gitu kan. Ini gimana nih? Udah dinasehatin, udah di semuanya udah. Ini gimana? Satu ya, ini yang kedua, bahagiakan diri sendiri. Bahagiakan diri sendiri dulu. Karena kalau udah bahagia diri sendiri, maka kita akan bisa memberi kebahagiaan itu untuk orang lain. Contohnya gimana? Bagaimana? Ya, contohnya gimana? Misalnya seperti ini. Kita udah berusaha bicara, misalnya suami kita punya sifat kata-katanya kasar misalnya ya. Ya mungkin dia biasa orang luar lah ya, orang ini kata-katanya kasar gitu. Kita udah bilang mencoba, kok kamu gitu sih ngomongnya nggak kayak dulu. Alah kamu aja sih terlalu baper, bisa dibalikin kayak gitu. Kan kita langsung, aduh, ya udahlah. Kalau kayak gitu Bu, jangan ngomong lagi. Atau sama kalau kita ngomong sama anak, tiba-tiba anak kita ngomongnya, Mama nih begini. Udah, diam dulu, tenang. Jangan ngomong apapun, ya. Jangan ngomong apapun. Ibu cepat cari pembahagiaan diri ibu sendiri. Gimana tuh? Caranya ya banyak, kita bisa cara dengan yang lain. Misalnya kalau mendasarkan hadis, kita wudhu, kita sholat, nenangin. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sungguhnya dengan berzikir kita nenangin hati. Atau dengan cara yang lain, ya. Misalnya kalau ibu merasa rumah tangga ibu sekarang ini lagi ada masalah, ya. Karena apa, Bapak Ibu, kalau rumah tangga bahagia, maka ibu tuh harus bahagia. Sementara kalau ibu ini nggak merasa bahagia, mungkin ada masalah atau apa yang belum terselesaikan. Nah, maka si ibu ini kalau saya sarankan, kalau memang itu ada masalah di rumah, cari kebahagiaan di lain, tapi bukan dengan lelaki lain. Kebahagiaan di lain misalnya apa? Ikut pengajian. Misalnya ada mungkin datang ke sekolah anak-anak. Ya, saya tuh dulu kalau suntuk saya datang ke sekolah ngelihat anak-anak lari-larian, ada sendal-sendal rati. Itu rasanya lupa tuh masalah-masalah gitu. Ya, jadi kita cari pemikiran yang lain. Itu yang kedua gitu. Tapi semua ini adalah payung. Ada sebuah perkataan bagus. Payung tidak akan menghentikan hujan. Payung tidak akan menghentikan hujan, tapi payung akan membuat kita terus berjalan sampai ke tujuan. Good nggak? Ya, bagus kan? Payung tidak akan menghentikan hujan, tapi payung akan membuat kita terus berjalan sampai ke tujuan. Artinya, dua tips saya tadi itu hanyalah sebagai payung. Ya, tetap ya, hujannya tetap ada. Masalah tetap ada, tapi minimal itu nggak akan membuat kita jadi stres, depresi, ya, atau bahkan nauzubillah min dzalik sampai mental illness, sampai sakit mental, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita bisa mencari kebahagiaan dari sisi yang lain. Kalau yang sebelah sini bahagia kita udah penuh,
maka insya Allah kebahagiaan itu akan mengalir di tempat yang kosong ini. Dan kalau ini udah dapat kita kebahagiaan di sini, insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Baik itu dengan anak, misalnya kayak contoh di sekolah, ada guru bermasalah dengan guru yang lain. Oke, ya bermasalah dengan guru yang lain, maka kita bisa cari kebahagiaan dengan murid-murid. Ya, kalau ada bermasalah dengan ini kita bisa cari kebahagiaan di sini. Jadi jangan sampai ingat loh, setiap manusia tuh punya beberapa sisi. Kita nggak punya satu sisi aja, kita punya beberapa sisi. Jadi jangan sampai gara-gara masalah di sisi yang sebelah sini akhirnya membuat semua hidup kita jadi rusak. Enggak, kita masih punya sisi sebelah sini, kita masih punya sisi sebelah kiri, kita punya masih sisi sebelah kanan, kita masih punya sisi sebelah belakang, kita masih punya 3 sisi yang lain. Jadi jangan sampai gara-gara satu masalah di sisi depan merusakkan sisi yang lain. Itu yang disebut penting. sabar ya. Itulah yang disebut kita sabar. punya 2 sayap, jangan sampai 2 sayap itu kita korbankan. Betul, gitu. ya seperti itu. Itu pasti. Ya. Dan ada satu lagi nih, ya satu mungkin untuk terakhir di sini, ya tadi udah di-share tentang bahasa. Apa tuh bahasa cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu udah isi bahasa cintanya, ya. Pak suami istri udah isi belum? Ya. Saya ada gimana ya ini nge-share-nya? Ya Ustazah. Gimana bisa di sini? Hah? Ada yang bisa share? Udah ada ini. Ya. Yang game ya? Ya, yang game. Ya, tapi ini bukan gamenya, tapi ini hasil dari gamenya. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ya, saya ingin menjelaskan dikit. Saya kirim ke Ratna. Ratna bisa share atau saya mau share di sini? Abi gimana nih share-nya? Bisa ke share sini susah ya. Beliau host. Oh bisa, Ustazah bisa share sendiri Ustazah, karena aku host. Kalau gitu. Atau kalau mau dikirim kemari juga boleh. Masuk ke sini. Pakai apa? Ini gambar kan? Ya sebentar. Ya, jadi di sini kalau tadi udah lihat ya, saya nggak tahu nih hasilnya apa. Ada yang hasilnya mungkin bahasa cinta ya, itu tentang bahasa cinta. Bahasa cinta itu penting sekali. Kenapa bahasa cinta itu penting sekali? Kalau kita tahu bahasa orang itu, maka kita bisa bicara dengan bahasa dia agar nyambung. Ya, contoh seperti ini. Misalnya ada orang Prancis ngomong sama orang Cina, dua-duanya ngotot mau pakai, yang satu tetap ngotot pakai bahasa Cina, yang satu tetap ngotot pakai bahasa Prancis. Nggak bakal nyambung. Tapi kalau mereka berdua tahu, oh dia orang Prancis, kita cari bahasa yang bisa, yuk kita nyambung apa? Bahasa Inggris misalnya, mereka berdua bisa bahasa Inggris, maka itu bisa jadi bahasa Inggris seperti itu, bisa maksudnya jadi bisa paham apa yang dia maksud ya seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita punya ada bahasa cinta tadi kita bisa memahami ya, bahasa cinta tadi kita bisa pahami, maka insya Allah ya itu akan jadi lebih mudah gitu. Ya. Bisa jadi lebih mudah bahasanya apa. Nah ini caranya, bagaimana supaya bahasa tersebut, ya. Nah dan ini bahasa cinta ini itu untuk orang-orang di atas 12 tahun ke atas sebenarnya sama, ya. Tapi untuk anak-anak juga ada. Ya. Bisa kalau nggak bisa. Saya kirim ke Ratna aja ya. Iya Ustaz. Oke. Sudah? Ya, sudah. Ini adalah konklusinya atau ringkasan daripada bahasa cinta tersebut ya. Untuk ya tadi ya, selain dua tip yang saya kasih tadi, kemesraan ya atau pelukan tadi atau ya kemesraan tadi, kemudian yang kedua adalah bagaimana membahagiakan diri sendiri gitu ya. Belum.
Kita share screen dulu. Ya, udah kelihatan semua? Saya share, bisa share screen ternyata. Bisa kelihatan? Oke. Sekarang kita ingat, kita harus paham apa bahasa cinta kita masing-masing dan apa bahasa cinta suami kita atau apa bahasa cinta anak-anak kita. Ini untuk yang 12 tahun ke atas ya, boleh mengisi ini. Oke, anggaplah sekarang bahasa cinta suami istri dulu ya. Ya, atau yang belum nikah juga bisa ini. Apa bahasa cintanya dia? Kita tahu sekarang. Oke. Kalau kita bahasa cinta kita adalah kata-kata, ya, maka cara kita bicara itu menyemangati, memuji, berempati, mendengarkan. Nah, hati-hati kalau kita ngomong, misalnya gini, misalnya bahasa cinta suami saya adalah kata-kata, maka jangan sekali-kali memberikan kritik yang menyakitkan atau tidak menghargai secara verbal. Dia bakal sakit hati. Nggak bakal nyambung ngomong dengan orang yang punya bahasa cintanya kata-kata. Gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau bahasa cintanya sentuhan? Kalau ada yang punya bahasa cintanya sentuhan, ya, ada yang punya bahasa cinta sentuhan, maka ya. Kalau bahasa cinta-cinta gimana tuh, celek-celek terus? Iya, iya. Jadi habis makan colek lagi ya, gitu. Betul. Jadi di sini dilihat sini mengabaikan secara fisik, menjauh, jarang menyentuh, menerima sentuhan dengan dingin. Oh, dia akan tersinggung sekali. Orang yang punya bahasa cintanya sentuhan. Berarti harus deketin terus. Iya, jadi dia harus tiba-tiba kita pegang tangan dia. Makanya ibu-ibu, maaf ya, saya di Amerika ini ya, kan anak-anak biasanya kalau mau pergi kemana-mana cium tangan. Ini kalau tangan saya kotor, dulu di Indonesia saya nggak berani, tapi di Amerika saya pernah gitu nyoba coba gitu. Apa? Udah nih tangan Umi kotor, cium aja. Maaf, Ustazah. Mohon maaf, layar screen share-nya ini nggak kelihatan, cuma gambar pemandangan. Oh, gambar pemandangan. Iya, gambar pemandangan. Share screen-nya. Oke. Mungkin di-share dari Ustazah Ratna aja. Ya, boleh deh, silakan. Baik. Ya, betul. Progress. Done. Sudah? Oke ya, baik ya. Tadi jadi ada lima bahasa cinta, ya ada 5 bahasa cinta, kata-kata, sentuhan, hadiah, waktu bersama, pelayanan. Jadi kalau misalnya istri kita misalnya ya, istri kita bahasa cintanya pelayanan misalnya, istrinya bahasa cintanya pelayanan. Nah, suami ya tiba-tiba kalau istrinya pulang bawa berat gitu kan, dia cuma bilang, oh istriku sudah datang, aku rindu kepadamu. Dia bilang, ngomong dah situ sama bebek, bantuin nih, gitu ya. Pasti dia marah begitu, ya. Tapi kalau orang yang bahasa cintanya kata-kata, itu dia akan senang banget kalau dikasih tadi kata-kata kayak tadi gitu, dikasih puji-pujian, dikasih rayuan-rayuan, itu dia suka, dikasih puisi itu dia suka. Jadi orang itu punya bahasa cinta tuh macam-macam. Setiap orang punya bahasa cintanya masing-masing. Jadi kalau umpamanya saya bahasa cintanya kata-kata, berarti gombalnya banyak banget dong. Iya, berarti nah Umi seperti gini, mah kamu dari pandang-pandang mirip gitu. Tapi beda kalau lukisan dipandangin terus dia mah menjadi barang antik. Kalau kamu pandangin terus makin cantik. Ya, itu kata-kata. Nah, kalau kata-kata seperti itu, maka maka itu nggak boleh memberikan kritik yang menyakitkan. Gitu. Ada juga bahasa cinta yang orang kelebihannya bahasa cintanya sentuhan. Iya, sentuhan. Kata-katanya sedikit tapi ya, nah itu kalau kayak gini misalnya kalau sentuhan, misalnya dia mempunyai bahasa sentuhan, kita lagi masak ya bukan dibantuin tapi disentuh-sentuh, itu kan ada apa sih nih gitu ya. Nah kita harus paham, oh dia bahasa cintanya sentuhan, jadi kita ada orang yang bahasa cintanya kalau masih hadiah. Hadiah terus ya, hadiah terus. Ya, dia senang kalau dikasih hadiah. Ya. Kemudian ada yang waktu bersama. Nah, ini bisa kita lihat. Sama anak-anak juga seperti itu. Ada yang bahasa cintanya hadiah, ada yang bahasa cintanya waktu bersama, ada yang bahasa cintanya pelayanan dan lain sebagainya. Ya, ini setiap orang ini ya biar kita tuh nggak harus satu.
ada orang yang punya bahasa cintanya dua, ada tiga. Ada nggak 5-5-nya? Ada, tapi pasti ada salah satu yang jadi dominan. Kayak kita lah, kayak Abi kan bisa bahasa Padang, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jakarta, Indonesia kan? Bahasa Aceh? Bahasa Aceh enggak, Abi. Ya, tapi tapi yang paling kuat adalah bahasa Indonesia misalnya. Yang nomor 2 bahasa Inggrisnya. Itu sama gitu. Ada seorang manusia yang dia punya bahasa cinta, mungkin kata-kata juga, sentuhan juga, hadiah juga bisa. Tapi ada yang dominannya. Makanya saya bilang tadi tolong diisi sampai berapa kali. Itu kelihatan. Kalau 5 kali ngisi dan hasilnya adalah sentuhan terus, berarti bahasa cintanya memang sentuhan. Tapi kalau 2 kali ngisi, 1 kali sentuhan, 1 kali kata-kata, jangan-jangan dia punya 2 bahasa cinta. Dan ini untuk memudahkan kita berkomunikasi ya. Berarti kalau orang mengetahui, memahami, makanya itu ya, semakin lama tinggal satu atap, satu kamar, pasti dia menemukan, oh pasanganku ini bahasa cintanya apa ini? Boleh ngisi gitu. Tadi ngisi apa kuis ya? Tadi. Oh tadi kuisnya udah diisi? Udah ada diisi. Nah jadi bapak, ibu-ibu, umi-umi, abi-abi, nah kita harus tahu nih pasangan kita kelebihannya di mana cintanya. Kadang-kadang hadiah terus ya. Iya, padahal ternyata enggak itu yang dibutuhin. Mungkin dia butuh pelayanan. Makanya kadang ini kok udah dikasih tapi dia nggak ngerasa ya seperti itu. Jadi jangan sampai memandang versi sendiri gitu. Udah kasih hadiah banyak, nggak taunya yang di sana nggak care dengan hadiah. Bahasa cinta yang di sana beda. Bahasa cintanya dikasih hadiah tapi nggak pernah disentuh. Nggak pernah disentuh. Kayak gitu. Tetap aja dia nggak ngerasa bahagia. Karena nggak bahagia jadi nggak harmonis kan. Ya, seperti itu. Ya. Karena kurang harmonis, nggak bersama-sama lagi. Karena kalau harmonis lengket terus. Lengket tanpa dipelet. Mungkin kayaknya udah kali biar kita mungkin bisa dengan diskusi kali insya Allah. Iya. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz dan Ustazah. Materinya banyak sekali ini di grup chat ya. Ada yang sudah menanyakan juga. Dan banyak yang sangat-sangat berkesan dengan materi kita hari ini. Sudah ada tadi penanya Ustadz, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Silakan. Terutama kata-kata tadi. Yang mana tadi ya? Saya naik dulu. Atau mau tanya langsung atau harus pakai chat? Boleh. Tapi ini karena ada yang duluan, mungkin boleh kita jawab dulu yang di chat mungkin saja. Tadi ada yang raise hand juga. Umi Saif. Maulana minta dibantu Umi Saif. Karena ini ya. Baik. Kita baca karena ini naiknya. Oke, baik. Dari walinya Geria Ustadz. Jadi Ustadz juga bisa baca ya. Pertanyaannya, izin Ustadz atau Ustazah, kami punya anak perempuan. Tidak bisa diajak kompromi saat ada keinginan yang tidak terpenuhi. Kami tunggu 3 hari masih juga mengurung diri, ngambek. Masalahnya kami suruh Ananda sekolah. Permasalahannya adalah karena orang tua menyuruh Ananda untuk sekolah luring. Sekolah apa? Sekolah tatap muka maksudnya Ustaz. Oke. Sekolah offline. Dia maunya online. Oke, terus pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaannya ini bagaimana caranya untuk mengajak kompromi seorang anak perempuan yang tidak terpenuhi keinginannya? Atau boleh ya. Ya, jadi dengan anak itu ibaratnya kita seperti ini ya, seperti main layang-layang, tarik ulur. Nah, gitu. Saya melihat begini. Anak kalau ada rasa takut dengan orang tuanya, mau ngomong sama orang tuanya takut karena orang tuanya mendikte begini dan sebagainya. Jadi kadang psikologinya itu jadi apa namanya, atau PD keberaniannya itu jadi hilang. Atau tidak percaya diri, atau jadi apa jadinya ya, nggak kreatif gitu. Nah biarkan anak itu kan kadang-kadang dia imajinasi tinggi. Ya, dia punya
punya ide-ide atau punya cita-cita atau punya keinginan seperti gini, maunya online begitu kan. Mungkin dia punya strateginya begini gitu ya. Nah, di situlah kita perlu dialog gitu. Jadi kita yang tahu, orang tua yang tahu, ibaratnya melihatnya dari atas, tahu sisi-sisi mana yang buruk, sisi-sisi mana yang lebih. Nah, jadi kita bisa ajak dialog dan biasakan dialog itu jangan satu arah ya. Dialog itu juga harus dinamis, dialog itu juga mungkin bawa keluar rumah gitu ya. Pandemi nggak mesti di rumah aja ya. Mungkin bisa aja kalau umpamanya di taman atau di taman di taman rumah atau apa gitu. Jadi saya sering ya dengan anak-anak itu biasanya berangkat pakai mobil bersama gitu ya. Nah, itu di situ ngobrol begitu, ngobrol. Jadi ngobrolnya itu jangan kadang-kadang jangan serius-serius sekali gitu. Tapi kena. Nah, jadi orang tua itu tahu lah gimana strategi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau umpamanya udah biasa ngomong, si anak udah tutup pintu. Pasti ini saya dimarahin. Pasti saya diginin. Pasti. Nah, jangan sampai. Ini tadi juga ada pertanyaan juga. Bagaimana si anak itu kalau kita puji, dia tahu pasti dinasihatin. Nah, jadi itu kadang-kadang kita pakai satu monolitik satu tipe aja gitu. Jadi kalau kita udah mulai muji, ini mau nasihatin nih. Gitu. Jadi kita pakai model senjata yang banyak begitu. Model cara yang strateginya 1, 2, 3, 4, 5 itu harus ada. Nah, walaupun ya anak itu maksud saya gitu. Jadi tolak ulurnya kalau tidak terlalu prinsip ya. Yang prinsip itu sholat. Nah, jadi kalau dalam hal sholat ya kita agak sedikit strict dan agak ini juga lah logis ya, diajak bicara. Sebab bukan apa-apa begini. Di sini ya di Texas ya. Di Texas itu daerah koboi. Di sini Texas itu negeri koboi ya. Tapi di situ ada satu masjid Irvin. Masjid Irvin itu bagus banget. Banyak anak-anak yang hafal Quran. Ya, jadi karena syekhnya itu memang ikhlas luar biasa mendoakannya, disebut nama-namanya, dan rata-rata yang masuk anaknya ke sana hafal Quran. Tapi ketika lulus tidak di-maintain dengan baik, dengan orang tuanya kurang. Mungkin bapaknya itu pak dan tidak memaintain dengan baik dengan logika, akhirnya mohon maaf ya, beberapa kasus dari jamaah kita ini sampai mohon maaf ada yang meninggalkan agamanya. Murtad. Sedih kita ngeliatnya. Hafal Quran deh. Murtad. Ada juga satu lagi, ini orang Indonesia ya, saya bukan orang ini, tapi dia tinggalnya di sana. Ya, ada lagi satu lagi yang hafal Quran ya, terus lari ketika kuliah di kampus itu terkena LGBT gitu, LGBT, dan dia udah come out. Dia sudah terus terang bahwa saya sudah punya boyfriend saya begini gitu. Iya. Ya. Ini masih banyak nih nanti kalau ini. Banyak ya. Jangan terlalu panjang nanti mungkin ya. Ya tadi kayak untuk anak perempuan tadi Ibu ya, kalau memang dia ini jangan ketika dia nggak mau sekolah biarkan dulu ya, biarkan dia nggak mau keluar, tapi kan dia pasti lapar. Ketika dia lapar kita bilang aduh sayang, misalnya mama kangen lah gitu. Terus nanti kan ya udah nanti dia pasti gitu, pastilah dia nggak mau ngomong gitu ya. Tapi it's okay. Biarkan dulu, bilang mama paham kok perasaan kamu gitu ya, mau ngomong nggak sama mama gitu, tapi ngomongnya dalam rangka yang sambil santai dan apa seperti itu. Jadi biarkan dia keluar, jangan dibantah, jangan dibilang kamu gini lagian, jangan, biarkan dulu dia keluar sampai selesai. Tapi setelah itu kita katakan memang sakit ya, emang nggak nyaman ya di sekolah ya, sampai nggak suka yang luring ya. Tadi yang offline tadi apa? Iya benar, luring Ustazah. Iya, kamu lebih senang online ya. Kenapa? Karena dekat dengan mama ya. Aduh, mama jadi suka deh. Seperti itu. Jadi kita pakai dengan cara yang lain gitu ya. Jadi kita dengan bahasa dengan empati gitu. Nah, ini juga tadi ada di sini bagaimana cara mengajak suami. Saya langsung aja baca biar cepat ya, agar mau berpartisipasi dalam bekerja sama dalam mendidik anak. Kalau masih bisa bicara dengan suami, ya. Kalau masih bicara dengan suami, bilang bikinnya bareng, didiknya bareng, yuk. Gitu.
Ya, bilangnya gitu, dibikinnya bareng, didiknya bareng yuk gitu. Tapi kalau dia bilang, aduh aku begini, banyak sekali alasan. Stop Bu, stop. Jangan tambah kamu nih begini, jangan. Ya, jadi kalau seperti itu ya udah gitu, kita aja yang handle sendiri. Tapi kan itu kewajiban dia, betul. Tapi mungkin ada satu saat nanti dia juga akan lihat sendiri kok gitu. Ya, jangan sampai gara-gara kita kesel nih suami nggak bantu mendidik anak, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita jadi kesel, dan karena kesel kita jadi nggak bahagia, karena kita nggak bahagia dilampiaskan ke anak. Hati-hati, jangan sampai ini terjadi. Ya, jangan sampai ini terjadi. Apalagi kalau ibu masih punya anak balita, hati-hati. Nanti bisa terkena penyakit apa? Kalau di sini disebut baby blues, ya. Di Amerika ini sudah ada orang yang membunuh anaknya, ibu ya. Yeah. Membunuh anaknya karena dia merasa terlalu banyak beban. Itu tadi, gara-gara ada satu beban di depan, dia lupa kalau dia tuh punya sisi kehidupan lain, tapi dia anggap ini semua jadi beban dia. Akhirnya bukan hanya dia bunuh diri, tapi anaknya pun dibunuh. Saya pernah di Indonesia juga kejadian kan, di Bandung ya waktu itu seperti itu. Jadi ya artinya ya sudah, kalau memang suami nggak mau ini, kalau memang dengan cara bicara nggak bisa juga, mungkin dengan cara dari mertua juga nggak bisa juga, ini ujian buat ibu. Insya Allah bismillah, pahalanya lebih banyak. Sukses Bu, terus aja nggak apa-apa. Ya, kalau saya tipe saya jangan, aduh harus suaminya harus nasehatin, harus apa. Bu, selesai, biarkan kita ini. Kalau memang bisa bicara, bisa komunikasi bagus. Tapi kalau komunikasi itu udah tertutup, lakukanlah sendiri, insya Allah khair. Nabi? Ya. Ya, ini menarik nih, ada pertanyaan nih. Bagaimana tahu kalau bahasa cinta suami kita itu seperti apa? Suruh isi tadi kuis tadi. Mungkin kuisnya belum dapat kali ya. Isi kuis. Ya, makanya isi kuisnya tuh sendiri-sendiri. Suami isi, istri isi. Nanti akan ketemu. Kasih tahu. Habis itu kasih tahu. Karena di situ ada sign-sign tanda-tanda ya. Apakah begini? Nah, itu kita isi. Bagaimana menurut kita gitu. Iya, itu. Oke. Oh, ini menarik nih. Alhamdulillah kami udah isi semalam, hasilnya quality time. Wow. Masya Allah. Itu dua-duanya atau kok kami berarti satu orang, yang satu lagi. Bisa diulang lagi ntar malam itu quality time. Ya, bagi mendidik anak yang suka membantah ketika orang tua menasehati. Nah, ini mungkin ya cara kitanya Bu, ya. Jadi gini, saya mau kasih ini bagaimana cara mendidik anak yang suka membantah ketika dinasehatin. Bu, saya dapat dulu ini beliau ada di Al-Fityan dulu, mungkin dulu ya, itu Ustazah Rawiyah ya, itu ada di Al-Fityan dulu ya. Nah, itu beliau memberikan nasihat yang sampai sekarang tuh masih ada di saya. Jadi kalau kita mau menasehati anak, pertama baca doa. Ya, saya mengambil dari doa ini yang Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kita minta dilapangin dada, artinya minta dikasih kesabaran ya kan? Yeah. Karena apa? Anak kalau dinasehatin bisa ngebalik. Misalnya kita suruh gini, nah kamu kok begini, alah, Umi juga misalnya contoh ke kamu contohnya apa? Umi juga dulu masih umur segini nggak begitu gitu. Umi juga kata nenek begini, nih saya gitu, dibalikin gitu. Dan biasanya seorang ibu kalau dibalikin marah. Kamu nih dinasehatin malah ngebalikin. Nah, tapi kalau kita punya hati yang lapang, enggak. Sabar ya. Sabar. Karena hati yang lapang. Kemudian yang kedua, apa doanya nih? Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Kita minta Allah mudahin. Kenapa? Karena biasanya, apalagi kayak saya yang ngomongnya suka belibet ya. Kadang kita maksudnya apa, tapi karena bahasa kita salah, akhirnya anak nangkepnya apa, jadi nggak nyambung gitu. Itu suka kan ya kayak gitu ya Bi ya. Yeah. Kayak jadi ya karena ngomong kita itu wa yafqahul qauli ya. Kita pinginnya tuh ini maksudnya gitu, tapi sampai di anak ini akhirnya anak jadi tersinggung, makanya jadi marah gitu. Makanya kita baca doa itu ya. Wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani ya, biar ini mulut ini nyaman lah, enak gitu ya. Terus ada satu lagi tuh wajiron li akhi ya. Mesti dari awal dulu ya. Itu artinya apa? Kita minta mungkin kalau kita nasehatin nggak bisa,
bisa pakai orang lain, bisa pakai temannya, bisa pakai gurunya. Ada orang yang nggak bisa dinasihati sama orang tua. Jangan sedih, Bu. Jangan sedih. Jangan sedih. Kita masih punya doa. Kalau ada anak yang nggak mau nurut sama kita, tapi nurut sama gurunya, nggak apa-apa. Kita jangan sedih. Insya Allah kita masih bisa. Gitu. Jadi ingat ya, itu ada dalam surat Al-Hajj kalau nggak salah ya. Sofat apa ya? Ayat 25 ya. Itu 25 sampai 29 ya, itu adalah sebuah doa. Baca doa itu kalau ibu mau atau bapak mau menasehati anak atau menasehati istri atau mau nasehatin suami, itu doanya. Ya, doanya seperti itu. Ini masih banyak pertanyaannya nih. Dahsyat, pertanyaan banyak banget nih. Ya, di antaranya bagaimana menunjukkan rasa kagum terhadap pasangan seandainya salah satu pasangan kita mempunyai sifat cemburuan. Nah, gimana tuh, Mi? Abilah. Bagaimana menunjukkan rasa kagum terhadap pasangan seandainya salah satu pasangan kita mempunyai sifat cemburuan. Ya, jadi ini salah satu mungkin cara memuji kali ya, menunjukkan rasa kagum terhadap pasangan. Jadi hindari tadi ya perkataan atau komentar yang negatif di awal. Ya, kita punya waktu 5 menit pertama itu yang menentukan, begitu. Jadi seperti ini juga berlaku bagi anak. Kalau anak umpamanya ngambek, anak apa dan sebagainya, itu jangan sampai komennya itu negatif. Hilangkan. Nah, seperti tadi kan, oh kamu sukanya online ya, jangan sampai kamu maunya online mulu, kamu malas ya. Memang kalau online tuh nggak mau pakai baju, nggak mau pakai jangan, itu negatif. Tapi oh kamu online ya, pengen dekat-dekat Umi ya. Karena online enak ya, bisa senderan ininya apa. Bisa sambil makan. Sambil makan. Nah ini kan excited, mereka itu senang gitu kan. Dia pasti malu-malu, oh iya begini. Jadi kita masuk ya on the same page sekali lagi. Kita masuk hati kita dengan hati dia, itu masuk dulu. Nah ini 5 menit yang menentukan. Nah begitu juga ketika kita mengagumi pasangan kita meskipun cemburu. Nggak apa kita kagumi aja, maksudnya ya sesuatu yang pola kalimatnya itu positif, jangan negatif. Meskipun cemburuan, tapi cemburunya itu jangan negatif dulu dihantamnya begitu ya. Jadi kayak apa ya? Allahumma sholli Muhammad. Kalau ngelurusin apa, bikin kue atau apa itu kan pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Kalau ditarik kan susah banget, pelan-pelan baru. Kayak tadi saya sama anak saya pagi tadi masukin gantungan itu plastik keras banget, kita berdua tarik begitu kan, itu kalau mau seret nggak bisa, tapi harus pelan-pelan. Nah kira-kira begitu ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa langsung dengan kata-kata yang strict, tapi pelan-pelan gitu ya. Nah ini ada lagi tuh, bagaimana caranya kalau anak kita keras, katanya ya susah banget diajak kompromi. Pak, Bu, mungkin bahasa cintanya yang belum pas. Coba nanti saya share juga kalau anak itu di bawah 12 tahun ada bahasa cinta, tapi sayang berbahasa Inggris. Mungkin ini minta ditranslate kali ya sama ini nih sama ustazahnya ya. Jadi kalau anak itu bahasa cintanya kita tahu deh cara masukinnya. Ada contoh anak saya kalau habis bangun tidur jangan sekali-kali diajak ngomong. Itu anak saya. Ada satu anak saya yang kayak gitu. Kalau bangun tidur jangan sekali-kali diajak ngomong. Kita ngomong apapun nggak akan didengarkan. Gitu. Jadi ya udah kalau bangun tidur saya yang banyak ngomong. Bangun tidur dia supaya dia nggak marah-marah. Gitu. Bangunin nak, gini. Tadi semalam Umi begini. Akhirnya gitu. Tapi nggak diajak ngomong dalam arti kamu kenapa? Kamu udah nggak bakal dia dengar, bakal marah. Gitu. Jadi kita tahu lah, kita kenalin dia ya seperti itu. Lanjut Pi. Nah, lanjut ya. Ustadz, bagaimana cara membuka pikiran pasangan kita kalau hidup rumah tangga masih dibutuhkan rasa cinta secara kata-kata? Jangan melulu layanan. Ya. Jadinya hambar kan Ustadz? Syukron. Oke, jadi gimana caranya? Gini. Berarti pasangannya ini bahasa cintanya pelayanan. Kata-kata, itu gitu. Ya cara membuka pikiran pasangan kita kalau hidup rumah tangga itu masih dibutuhkan rasa cinta seperti kata-kata. Nah, berarti suaminya siapa ini? Saya nggak tahu ya siapa yang
Salah satunya pelayanan, salah satunya kata-kata. Jadi pelayanan itu berarti masuk bahasa cinta apa? Sentuhan ya? Gitu ya. Nah, jadi kan bahasa cinta tadi ada kata-kata, ada hadiah, ada sentuhan, ada apa lagi tadi? Ada waktu bersama, quality time. Bahasa cinta, quality time gitu. Nah, berarti permintaan tadi, ini ada pertanyaan nih, bahwa dibutuhkan kata-kata, berarti pasangan atau yang lebih bahasa cinta kata-kata. Ya, berarti kalau gitu ya seandainya nggak dapat, nah gitu mungkin. Nah, memang rata-rata perempuan itu kebanyakan bahasa cintanya kata-kata. Maksudnya apa kata-kata? Sering diajak ngobrol aja. Itu seneng banget perempuan. Apalagi ngobrolnya di tukang bakso. Wah, di mie Aceh. Wah, seneng banget. Gitu ya. Jadi harus sering ngobrol. Jangan sampai kita lebih banyak ngobrol di warung-warung, tapi dengan keluarga ya jarang ngobrol gitu. Nah, ini bahasa cinta kata-kata. Ya, ini ada, bolehkah selalu mengalah kepada orang lain karena khawatir jika membela pendapat sendiri akan mendatangkan. Ini saya nggak tahu saya panggilnya ini ibu apa ini atau Alifa Nadia ini ya. Saya mohon maaf kalau ternyata usianya di atas saya atau apa, ibu lah saya panggil ya. Bu, berarti ibu ini mohon maaf, ibu itu ada apa ya, kalau bahasa dalam komunikasi itu ya kita ambil yang asertif. Asertif itu artinya suatu saat kita harus berkata tidak. Suatu saat kita harus bisa menunjukkan. Hanya saja ya. Jadi ada bahasa posesif, ada bahasa asertif, satu lagi saya lupa nih. Jadi seperti kayak orang yang insecure gitu. Nggak berani, jadi udahlah ngalah. Ya, kalau dalam bahasa ini dia pragmatis. Dia tuh senang yang damai, nggak pingin berantem, nggak pingin apa, damai. Sama, saya juga sifatnya seperti itu. Ya, lebih pragmatis, udahlah gitu. Tapi suatu saat itu nggak baik kalau begitu terus. Kenapa? Kalau itu hati kita lapang, nggak apa-apa. Tapi kalau hati kita nggak lapang, bahaya. Suatu saat akan ada penyakit-penyakit di dalam. Bukan penyakit hati, penyakit badan. Nanti sering kena penyakit mah, terus kena nanti mungkin penyakit yang lain gitu. Ya, jadi suatu saat itu harus diungkapkan. Kepada siapa mengungkapkannya? Kalau nggak bisa pada siapapun, ungkapkan pada Allah. Tapi suatu saat minta sama Allah didatangkan teman. Minta sama Allah untuk didatangkan teman. Itu insya Allah ya. Seperti itu. Oke. Mana tadi ya? Assalamualaikum. Maaf, Ustaz Afwan. Yap, silakan. Ini mengingat waktu kita di tempat Ustadz juga sepertinya sudah sangat larut malam ya di sana ya. Tapi ini sebelumnya saya selaku MC mau tanya dulu kesediaan Ustadz atau Ustazah. Karena di sana waktunya udah pukul berapa ya Ustadz? 11.37 ya. Ini PM ya berarti di sana. Apakah bisa kita lanjut atau kita stop? Kita sudahkan? Kalau dibolehin oke lah, masih Masya Allah. Karena ini antusias peserta juga masih tinggi. Gitu. Saya ingin membacanya cepat aja berarti ya. Karena kami tidak enak ganggu waktu Ustazah di sana karena sudah larut malam. Terima kasih Ustazah, silakan dilanjutkan. Oke. Ini anak nih ya. Bagaimana merubah bahasa cinta anak? Ya, yang tipenya itu hadiah. Takut ada masa ortu nggak bisa memberikan hadiah anak, jadi merajuk. Contohnya biasa selesai hafalan dapat hadiah. Bahasa cinta nggak bisa dirubah Ibu Bapak. Bahasa cinta nggak bisa dirubah, itu memang udah pembawaan. Tetapi kita bisa memanage bahasa cinta tersebut. Jadi bahasa cinta itu dia senang kalau dikasih hadiah. Bukan hadiah yang bagus. Artinya dia senang diapresiasi gitu, seperti itu. Bahasa cinta hadiah tuh dia senang diapresiasi. Tidak hanya berupa barang tapi berupa yang lain seperti itu. Iya. Hadiah juga nggak perlu mahal. Sebenarnya kan hadiah itu adalah ungkapan perhatian. Tapi perhatian itu terwakili dengan barang yang memang diterima. Jadi biasanya ya yang suka hadiah itu akan dijaga itu. Hadiah-hadiah itu akan dijaga. Oh ini dari sini. Oh ini belinya dulu dikasih hadiah waktu itu di sini. Oh ini di daerah-daerah yang dia ingat begitu.
Oke. Bagaimana cara mendidik anak ibu yang single parent? Masya Allah. Ibu adalah seseorang yang sangat kuat, seseorang yang sangat tangguh, ya. Ibu single parent, ibu bisa merangkap sebagai ayah, sebagai ibu. Insya Allah saya yakin, ya, ibu bisa. Ya, ibu bisa insya Allah dengan cara apa? Perlakukan anak, ya, dengan hati. Dan jangan lupa mendoakan anak. Ya, perlakukan anak dengan cinta, dan yang pasti ibu harus selalu bahagia. Ibu harus selalu bahagia, karena kalau ibu bahagia maka anak-anak semua akan bahagia. Itu aja. Ya, caranya itu ibu harus selalu bahagia. Ya. Memang kelihatannya secara fisik ya, tenaga ibu kurang, umpamanya merasa kurang. Waktu 24 jam merasa kurang. Tapi secara ruhi, ibu itu punya magnet yang kuat banget untuk ibu. Untuk anak. Ya, jadi dengan cinta seorang ibu, Masya Allah, seperti Imam Syafi'i, rahimahullah, ibunya itu luar biasa. Ya, kemana-mana, ya, maaf ya, Imam Syafi'i ibunya itu miskin banget begitu. Sampai akhirnya Imam Syafi'i untuk membaca atau belajar bukunya kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik, itu harus minjem-minjem gitu. Tapi dengan kebanggaan ibunya, dibawa ibunya sebelum subuh, Imam Syafi'i dibawa ke masjid begitu kan. Rela mengurangi tidurnya, yang penting anak saya ke masjid. Anak saya belajar dengan masjid, ditungguin sama ibunya. Nah, ini magnet ini tuh luar biasa, kuat sekali, Ibu. Sehingga anak itu kalau kita berikan magnet cinta yang luar biasa, itu lengket jadi orang itu. Dan doa, ya yang penting. Gitu ya. Nah, ini juga bagaimana cara mendidik anak yang suka bertengkar. Kakak adikmu di mana-mana sama ya bertengkar itu. Ya, kalau anak-anak saya lagi bertengkar, udah dewasa pun mereka masih bertengkar, udah kuliah gitu. Bertengkar dalam arti bertengkar bercanda atau itu. Saya sering begini, ya nanti kalau kalian udah pada nikah, kalian nggak bertengkar lagi ya, berantem dong gitu. Ya, itu mereka bilang, Umi ini orang lagi nggak berantem disuruh berantem gitu. Artinya mereka akan menganggap itu sebuah jadi kayak bonding gitu. Jadi kayak apa ya, bonding. Ya kayak bonding sesama mereka gitu ya. Jadi kalau mereka lagi nggak bertengkar, saya suka angetin, kangen lah bertengkar gitu ya. Mereka bilang, Umi nih gitu. Akhirnya mereka nggak akan ngerasa itu menjadi sebuah kebencian. Ibu, wajar kok anak kakak adik berantem, tapi itu adalah cara dia mengungkapkan cintanya gitu ya. Tapi yang penting jangan adiktif ya. Yang adiktif itu maksudnya, maksud itu kalau ketemu maunya berantem aja begitu. Kalau ketemu maunya berantem aja. Kalau nggak berantem kayak sepi deh. Nah, itu udah adiktif, bahaya itu. Udah karakter, jangan. Tapi kalau sewaktu-waktu itu biasa ya. Itu bagaimana ungkapan dia sayang, atau di situ dia tahu perbedaan dia. Jadi mungkin ini ya, saya memberikan secara general aja ya Bu ya. Kita tidak inginkan anak kita tuh benar-benar jadi anak yang lurus aja, enggak apa-apa mereka berantem sekali-kali, mereka berantem sering kali gitu. Yang penting adalah satu, semuanya dalam lingkaran kebahagiaan gitu. Semua dalam lingkaran kebahagiaan. Jadi jangan terlalu menganggap, aduh anak saya kok nggak ngafalin Quran, anak saya kok nggak gini, anak saya. Bu, jangan terlalu kenapa kita nggak bisa bahagia? Karena terlalu banyak ekspektasi, karena terlalu banyak ingin. Ya, ada sebuah perkataan bagus. Happiness in your mind. Kebahagiaan itu ada di otak kita. Kebahagiaan itu ada di otak kita. Kita yang men-set kebahagiaan. Kita yang men-set kebahagiaan itu. Kita yang meng-create kebahagiaan itu. Jadi kalau kita ngeliat anak berantem mulu, ibunya pusing, enggak. Tapi kalau lihat anak berantem, saya sering kalau ngeliat anak saya berantem kayak gini. Yang mana nih yang menang? Umi jadi wasit gitu. Kita bawa happy aja. Akhirnya mereka gitu. Mereka jadi bercanda. Jadi itu ada sebuah yang bercanda gitu. Ya, bahkan sampai anak saya memecahkan gelas aja. Ya, pecah gelas seperti pecahnya hatiku gitu. Umi ini ini gitu. Jadi bercanda-bercanda aja sama anak-anak gitu. Ya, itu memang bisa terjadi kalau kitanya lagi bahagia. Kalau kitanya lagi nggak bahagia, apalagi lagi PMS, selesai sudah. Makanya itu ibu harus tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Abi ya. Bagaimana menghadapi pasangan yang sangat posesif? Masya Allah. Gimana tuh nih? Biasanya posesif kadang-kadang posesif itu atau bahasa lainnya micromanage ya. Jadi segala sesuatunya itu dia nanganin, dia ngatur.
ya semuanya dia yang apa gitu ya. Jadi selama dia bahagia di situ, ya kita nggak usah big deal banget gitu, kecuali memang soal itu terasa mengganggu ya. Nah jadi kadang-kadang posesif itu memang bagi pasangan yang lain ya, yang belum paham atau belum satu gerakan ya, satu jiwa gitu ya, itu kadang-kadang mengganggu sekali. Ini kok posesif ini ngatur-ngatur begini, begini, diteleponin, terus kemudian apalagi ditanya, ya, suruh pulang. ya kita ngambil positifnya bahwa perhatiannya luar biasa dengan saya. Itu perhatiannya, Masya Allah. Mungkin bahasa cinta dia adalah bahasa cinta apa itu berarti? Perhatian waktu. Waktunya itu pengen banget berdua sama dia. Nah ini ada nih. Jadi pasangan di sini ya, cuman pasangannya sudah meninggal satu ya. Jadi ketika hidup itu posesif banget satu tuh ya pasangannya. Terus kemudian ketika pasangan meninggal itu ada yang hilang banget. Ya. Jadi pasangannya yang masih ada ini itu sampai sekarang belum nikah gitu ya. Itu masih terbayang terus begitu. Tapi kalau saya lihat ini kayaknya kayak tengkar, kayak apa gitu. Tapi mungkin di situlah ketika posesif itu ada sesuatu yang pasangannya itu merasa bahagia gitu ya. Jadi menurut saya ambil aja positifnya dulu begitu ya. Posesifnya seperti apa gitu. Kalau masih bahasanya masih datar-datar, maksudnya masih normal-normal aja, belum begitu begitu destruktif ya, menghancurkan kehidupan seseorang, seperti dikuasain, seperti itu nggak terlalu inilah ya. Jadi yang pasti satu lagi dari pesan saya selalu tekanin itu, lakukan semuanya itu dengan bahagia Bapak Ibu. Kalau semua kebahagiaan itu maksudnya ikhlas ya. Nih ntar ada tambah materi lagi nih ya. Bahagia itu maksudnya ikhlas, tawakal. Ya, itu artinya bahagianya tuh di situ. Kalau itu semua sudah, semua permasalahan itu akan jadi lebih mudah ya. Dan ingat satu lagi, masalah yang dari depan jangan sampai menguasai semua kehidupan kita. Kita masih punya kanan, kiri, belakang. Jangan sampai semua itu jadi gara-gara satu masalah kita jadi aduh saya lagi ada masalah, enggak gitu. Kita masih punya sisi lain yang bisa membuat kita bisa lebih nyaman lah untuk hidup ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga. Ya, Assalamualaikum. Ustazah, bagaimana cara kita mengetahui bahasa cinta anak-anak? Kenapa dia itu sentuhan, hadiah, waktu? Nanti akan share. Kuisnya buat anak-anak. Iya. Baik, Abi Umi nanti akan kita share game untuk anak-anak agar Abi Umi juga paham untuk karakter anak ya. Tapi yang mengisi anaknya ya. Iya, yang mengisi hanya anaknya Abi Umi nanti di chat kita kirim. Oh, bagus juga nih kalau di kelas guru-guru tuh disuruh isi anak-anaknya jadi guru-guru tahu nih anak ini apa bahasa cintanya, apa bahasa cintanya. Betul Saza, nanti setiap guru-guru kita share lagi di pelajaran bahasa Inggris ya, untuk pelajaran bahasa Inggris. Oh, baik. Karena bahasa Inggris ini. Karena bahasa Inggris ya Ustazah ya, jadi nanti insya Allah bisa guru-guru bahasa Inggris terapkan di kelas masing-masing. Ada lagi nggak ya yang terlewat? Ada nggak yang belum saya jawab di chat? Kayaknya udah semua ya. Ada lagi? Maaf tadi kami tidak sebutkan dari penanyanya dari siapa. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa Ustazah, karena ini mengingat juga waktu di sana, kasihan sepertinya sudah kelelahan sekali, apalagi ya sudah tengah malam di sana ya. Masya Allah, luar biasa kali materi kita hari ini, dan ini memang insight-nya sangat-sangat banyak sekali. Kalau saya ngambilnya ibarat bercermin ya Ustazah ya, ibarat bercermin, yang diperbaiki bukan cerminnya tapi diri kita dulu yang diperbaiki. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, untuk anak-anak ini mungkin Abi Umi kalau kita tutup Zoom kan akan mati, mungkin bisa di-copy dulu link gamenya, bisa disimpan. Kuisnya bisa disimpan untuk dimainkan oleh anak-anak. Ya, di-copy paste ya. Iya, di copy paste dulu sebelum kita tutup ya. Mau closing word juga atau foto dulu? Berdoa dulu ya. Baik, ini kita berdoa dulu sebelum ini ya. Baik. Oh, boleh saya satu kata penutup?
Baik, untuk closing word dulu ya, Ustazah ya. Saya ada Untuk kata gini, penutupan. Baik, boleh. kita tidak bisa menentukan dari keluarga apa kita dilahirkan, tapi kita bisa menentukan keluarga seperti apa yang akan kita lahirkan. Masya Allah, benar. Benar Ustazah. Masya Allah. Baik, kita masuk ke sesi agenda berikutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ananda Darmita kepada Ananda. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin wa fi surriyati wa fi kulli makani wa zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, amin, amin, Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan semua doa kita. Minta tolong untuk Abi Umi untuk menyalakan kameranya. Kameranya kita nyalakan dulu, di-on-kan dulu. Kita mau foto bersama. Panggil dulu. Iya. Kita foto senyum yang lebar ya. Tolong nyalakan semua dulu, ditahan, senyum 2 senti kanan, 2 senti kiri. Masya Allah, ada yang sambil motoran. Masya Allah. Ada yang belum menyalakan kamera, minta tolong dinyalakan dulu, Abi Umi. Udah, tunggu aja kok kakak, nggak ada orang. Kalau ada orang tunggu naik. Baru kakak duduk. Dulu masih, karena ini partisipannya ada banyak ya, kita nyalakan dulu. Yang belakang nggak? Udah selesai? Ada yang? Di layar 6 ini belum ada yang menyalakan ya. Di layar 6, layar 7 banyak yang off kameranya. Ada 12 slide. Mari dinyalakan dulu teman-teman kameranya. Sudah Ustaz? Oh, ada dari Simelu. Dr. Samuddin, Masya Allah. Ada Fran, Ustaz tadi, Masya Allah. Itu nomornya. Udah,
Oke, Salam baik. dari Alhamdulillah. Simelu juga, Umi tadi. Ya, Masya Allah. Ayo kita kasih melu masuk lewat. Dari ke Simelu ayo. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz Fahmi. Saya rindu nih kapan. Tapi Ustaz Fahmi dekat dengan justru dengan adik saya di sana ya, Ustaz Zadid. Terima kasih Alfitrian. Iya Bapak Ibu semuanya. Baik, Abi Umid. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Terima kasih banyak yang sangat tinggi kami ucapkan kepada pemateri kita hari ini. Jazakallah Ustaz Fahmi, Ustaz Dede. Masya Allah luar biasa. Terima kasih juga kepada Abi Umid yang sudah meluangkan waktunya. Saya selaku MC mohon undur diri. Jadi untuk statementnya sudah tidak ada penambahan ya Ustazah ya, sudah ya. Ustazah. Ya, sudah ya. Untuk statementnya udah ya. Untuk kata-kata penutupnya sudah ya. Ya udah, alhamdulillah. Oh, sudah. Baik. Jika boleh saya simpulkan, maka hari ini insya Allah akan menjadi banyak lahirnya keluarga harmoni. Keluarga harmoni baik dari keluarga Alfitian sendiri ataupun yang pendaftar kita dari luar Alfitian. Karena hari ini Ustazah ada pendaftar dari luar Alfitian juga, Masya Allah. Jadi kita buka untuk umum juga. Nah, dan jangan lupa untuk terus bersyukur, karena bersyukur yang paling penting, karena bersyukurlah membawa senyuman di wajah kita dan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Jika tidak bersyukur, maka harmoni tidak akan kita dapatkan. Dan jika ingin mengubah anak-anak kita, maka yang harus kita ubah terutama adalah diri kita sendiri, bahagiakan diri, maka orang di sekitar kita akan bahagia. Saya selaku MC Mauliana mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah dan kata. Perkataan baik datangnya dari Allah, perkataan buruk mohon maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semuanya. Terima kasih Ustaz. Ya Bapak Ibu semuanya. Akmal. Bisa jumpa lagi ya, insyaallah. Setelah Ustaz Fahmi ini luar biasa. Ini udah kemalaman di sana. Tak terasa ya.